Halo, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Mutiara in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is rescue baby self victim. The baby who was sold to Lampung by suspect SH, the father of 1 million children, was picked up by the police and reunited with his biological mother at the Bogor Resort Police Command Headquarters on Thursday, October 6, 2022. After traveling a dozen hours from Lampung to Bogor, the baby was checked for health and then brought together in a closed room accompanied by the police and related agencies. After the meeting between the birth mother and the baby, said the head of the resort police, for the time being, his side prioritized the safety, health, and needs of the baby. The baby's meeting with his biological mother was also attended by the two adoptive parents from Lampung who adopted the baby. The parents from Lampung who adopted the baby also felt cheated by suspect, the father of 1 million children. This husband and wife couple from Lampung are a couple who have never been blessed with children, so having children has been their hope for a long time. The birth mother of the baby is also willing if the baby is adopted by adoptive parent, but with legal provisions and rules. However, the baby will be temporarily entrusted with the involvement of the relevant agency while the legal process for the criminal act of selling person is still ongoing. It is known in the disclosure of this TIP case. The police managed to save 5 babies, and 1 baby who was picked up from Lampung was a baby who had been sold by suspect at a rate of 15 million rupiah. The next news is Baim Wong and his wife are being questioned by the police. The couple Baim Wong and Paula Verhoeven are scheduled to come to the South Jakarta Metro Resort Police to undergo an examination regarding the prank report on domestic violence on Friday, October 7, 2022. Head of the Public Relations Section of the South Jakarta Metro Resort Police, Police Commissioner Adjudan Nurma Dewi, said that Paula Verhoeven's husband, Baim Wong, would be questioned first at 2 p.m. Meanwhile, Baim Wong's wife, Paula Verhoeven, was questioned later at around 4 p.m. In this case, as many as 6 witnesses have been questioned. Meanwhile, 2 of them are police officers who were used as objects in domestic violence prank content. Previously, the South Jakarta Metro Resort Police had scheduled a summons to the celebrity couple Baim Wong and Paula regarding prank reports of violence in the detention house. So Jakarta Metro Resort Police Chief Kombes Pol Ade Arisyam Indardi said that the 2 would be questioned on Friday, October 7, 2022. The police opened an opportunity to reconcile in the case of a prank report by the artist couple, Baim Wong and Paula. The door of peace opened for Baim and Paula, who pretended to make a domestic violence case report. The police gave Baim and Paula an opportunity to apologize, so that the case was resolved by restorative justice. This was conveyed by the head of public relations of Metro Jaya Regional Police, Senior Commissioner Endra Zulpan. Zulpan realized that Baim and Paula's action included fighting and demeaning law enforcement.
The attitude of the Polish who open up opportunities for peace is clearly contrary to their previous statement, which intended to have a deterrent effect on Baim and Paula for demeaning the Polish institution of the Republic Indonesia. The next news comes from Jakarta. School wall collapse, 3 students die. The location of the collapsed wall that killed 3 students at MTSN 19 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta was put under police line on Thursday, October 6, 2022. According to tribunjakarta.com monitoring, police lines were installed at around 20 minutes to 7 p.m. The police line stretches at the location of the collapsed wall at MTSN 19 Pondok Labu. On the other hand, firefighters are still combining the scene. The incident of the collapse of the 19 MTSN walls in Pondok Labu, Cilandak, Jakarta was caught on a student's cell phone camera. The wall, which is directly adjacent to the residential area, collapsed due to flooding on Thursday, October 6, 2022 at around 2:30 p.m. In a video received by Tribun Jakarta, a number of children can be seen playing near a collapsed wall. There were at least 5 students who were engrossed in playing in the pouring rain. Meanwhile, a number of students on the second floor of the school were seen watching their friends playing in the rain. Not long after, the students were hysterical when the school wall collapsed and hit those who were playing. The incident also claimed lives. 3 students who were hit by a wall were declared dead. 1 other victim was injured. The next news comes from Kupang. Deadly accident leaves 4 people dead. The traffic accident occurred on Timor Raya, kilometer 18 in Nolbaki Village, Central Kupang District, Kupang Regency on Thursday, October 6, 2022. There were 6 victims of the deadly accident in Nolbaki. In detail, 4 people died at the scene while the other 2 victims were critical and were rushed to the hospital. A Honda Mobilio car with license plate number DH1740H9 lost control and crashed into the fence of Jaya Idewata's house near the Monas Branch, Nolbaki Village. The victims of deadly accident in Nolbaki who died were identified, namely the driver Niker Octavianus Tulimau, who was 20 years old, Moses Manafe, Niger Tenri Noni Finit was 27 years old, and Desinyo Marsdani Pae was 20 years old as passengers. The injured victims were Rizaldi Adu and Victor Finit. The head of the Kupang Resort Police Branch Commissioner Adjutant FX Irwan Arianto has visited the scene of the crime. The police are already investigating at the crime scene. The next news is, a large tree fell on a passing truck. A large tree on M. Yamin Street, Tanjung Barulak Hilir Village, Rambutan District, Tebing Tinggi City, fell and hit a passing truck on Thursday, October 6, 2022. As a result, the driver and conductor were trapped in the truck. The incident occurred around 6 p.m. Ernawati, an eyewitness to the incident, said that the large-sized tree fell after strong winds occurred. Ernawati said that a tree hit the front of the truck, causing the driver and conductor to get stuck and unable to get out of the car. Residents along with other motorists rushed to help. However, the size of the tree that hit the truck became an obstacle in evacuating the 2 victims. After successfully getting out of the truck, the 2 victims were immediately taken to the nearest hospital. Meanwhile, the head of the traffic unit for the Tebing Tinggi Resort Police Commissioner Adjutant
Doraria as Simanjuntak said that one victim who was crushed by the body of the truck, Hasi Holland Lumban Tobing, was approximately 65 years old, a resident of Medan City. The container with the police number BK9185 came from the direction of Kisaran City to Medan City. The container with the police number BK9185 came from the direction of Kisaran City to the Medan City. It said that the Tebing Tinggi city government had evacuated vehicles and voluntary trucks. The last news is Commission of 3 DPR visits to East Kalimantan to see the readiness of IKEA Nusantara. Commission 3 of the House of Representatives of the Republic Indonesia made a working visit to East Kalimantan since yesterday, on Wednesday, October 5, 2022. It is known that the purpose of the visit of Group Commission 3 of the House of Representatives of Republic Indonesia to East Kalimantan Province led by Desmond Junaidi Mahesa is to carry out a working visit to the regional police of East Kalimantan. Met at the East Kalimantan Regional Police Headquarters on Tuesday, October 6, 2022, Desmond explained that his visit this time was to ask for input on law enforcement efforts. For example, said Desmond, related to budget absorption and management. In addition, the attention of law enforcement, the development of the law national capital of the archipelago was also discussed, both from the regional police and other law enforcers. This includes the touching of green open land, which was later revealed to have been touched by legal coal miners. For Desmond, this also became his concern considering the preparation for IKEA Nusantara. Well, I think that's all the news for today with Pipo Tiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram, and TikTok Tribun Lampung for further information. Thank you for watching and have a nice day.
Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Sabtu 8 Oktober 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Sirait, inilah live update selengkapnya. Wali Kota Malang Sutiaji berkeinginan untuk mengumpulkan supporter-supporter se-Indonesia untuk misi perdamaian. Hal itu disampaikan pasca tragedi Kanjuruhan yang telah menelan korban lebih dari 100 orang. Sutiaji mengatakan bahwa sepak bola merupakan tontonan dan hiburan. Ia juga prihatin atas kejadian setelah laga yang mempertemukan antara Arema melawan Persebaya Surabaya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Rifki Edgar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Rifki. Baik rekan Mei, baik pemirsa Tribuners dan juga Rian Surya, bisa kami sampaikan bahwasanya Wali Kota Malang Sutiaji prihatin atas kejadian yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, di mana pada saat kejadian itu telah menewaskan lebih dari 100 orang sejak sampai saat ini. Dan menindaklanjuti hal itu, Wali Kota Malang Sutiaji berkeinginan untuk mengumpulkan seluruh supporter yang ada di Indonesia dalam misi perdamaian ini. Dia mengatakan bahwasanya sepak bola ini merupakan tontonan dan hiburan yang harus diminati oleh masyarakat. Dan atas kejadian itu pula juga merusak citra Kota Malang yang menurut dia dikenal sebagai kota yang toleran. Oleh sebab itu, dia juga meyakini masyarakat Kota Malang sangat menjunjung tinggi semangat dan juga cinta damai. Jadi juga menyampaikan bahwasanya fanatik boleh saja, akan tetapi jangan sampai ada korban jiwa lagi di dunia persepak bolaan ini. Apalagi Kota Malang sendiri dikenal sebagai kota yang masyarakatnya cukup fanatik terkait dengan sepak bola ini, karena di Kota Malang ada Arema dan juga ada Persema Malang yang merupakan klub besar yang berkancah di sepak bola Indonesia. Dan di sisi lain pula Wali Kota Malang Sutiaji beberapa waktu yang lalu juga sempat mendampingi Bapak Presiden Joko Widodo ke Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang untuk melihat kondisi para korban yang saat ini sedang dirawat. Dia juga menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan proses audit seluruh stadion yang ada di Indonesia. Dan saat kami mencoba untuk menyampaikan terkait hal tersebut, Sutiaji juga menurut dia tidak menutup kemungkinan juga akan melakukan audit Stadion Gajayana. Karena Stadion Gajayana sendiri merupakan home base kedua dari Arema di kompetisi Liga 1 ini apabila Stadion Kanjuruhan tidak bisa dipakai untuk penyelenggaraan Liga, seperti itu. Mungkin juga tambahan, kemarin pada hari ke-7 doa bersama di Stadion Kanjuruhan, berbagai macam elemen supporter di seluruh Indonesia juga hadir. Tak hanya Aremania saja, namun juga ada supporter dari Persebaya, yakni Bonek yang juga hadir di sana. Ada juga dari Lamongan, dari Jakarta, dari Bandung, dan dari Yogyakarta, dan seluruh elemen masyarakat, maksud kami seluruh elemen supporter di Indonesia juga hadir untuk doa bersama bagi para korban atas tragedi Kanjuruhan ini. Dan saat ini pada saat itu juga Arema dan Bonek juga saling menyanyikan yel-yel perdamaian pada saat maksud kami usai doa bersama itu dilakukan. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan dari Kota Malang ini. Terima kasih rekan Rifki Edgar atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Ucapan bela sungkawa dan duka cita korban kericuhan pertandingan Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober terus berdatangan dari berbagai kalangan. Tak terkecuali gelandang serang putra Delta Sidoarjo, Ferry Aman Saragih. Diketahui Ferry pernah memperkuat Arema dari tahun 2011 serta 2015 hingga 2017. Tak heran ketika mendengar kabar tersebut, ia mengungkapkan
mengungkapkan banyak kenangan ketika membela Singoedan. Dirinya juga menyampaikan turut prihatin kepada keluarga yang menjadi korban kerusuhan saat kerabat atau saudaranya mendukung langsung Arema di Stadion Kanjuruhan. Laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya, Febrianto Ramadhani yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Febri. Baik, jadi untuk diketahui Ferry Aman Saragih ini merupakan pemain gelandang serang di Putra Delta Sidoarjo saat ini. Dan Ferry Aman Saragih dulunya pernah memperkuat Arema di musim 2011, kemudian tahun 2015 sampai 2017. Ketika dihubungi melalui aplikasi pesan singkat, Ferry Aman Saragih mengucapkan turut berbelasungkawa, turut berduka cita kepada para supporter yang menjadi korban tragedi Derby Jatim, di mana mempertemukan Arema melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Sabtu 10 Oktober 2022. Ferry juga menuturkan banyak sekali kenangan-kenangan yang masih menjadi ingatan, yang masih membekas di benaknya ketika masih memperkuat jersey kebesaran Singoedan ya, warna biru. Jadi menurut Ferry Aman Saragih ini ketika Arema berlaga di kandang, banyak sekali supporter yang berdatangan dan juga mendukung langsung Singoedan di memenuhi tribun stadion. Jadi stadion tersebut sangat tidak pernah sepi sekali kenang Ferry Aman Saragih. Kemudian setelah tragedi tersebut, Ferry merasa kehilangan mengingat beberapa supporter yang meninggal tak pernah melewatkan satupun pertandingan Arema, sehingga Ferry juga mendoakan kepada keluarga korban yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan dalam menghadapi ujian ini. Kemudian selanjutnya dengan Ferry Aman Saragih, pelatih Putra Delta Sidoarjo Didik Ludianto sangat menghormati situasi sepak bola Indonesia yang tengah berduka. Secara pribadi hanya bisa mendoakan semoga almarhumah diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, tandas Didik secara terpisah. Demikian yang bisa saya laporkan, kembali ke studio. Terima kasih rekan Febri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seorang pria diamankan petugas security karena kedapatan melakukan aksi pencurian di Bank Papua Sorong. Kejadian nekat tersebut terjadi pada Jumat 7 Oktober dini hari. Pria tersebut diketahui bernama Ahmad Fatwa, warga Pasar Baru, Kota Sorong, Papua Barat. Petugas keamanan Bank Papua Sorong, Gerald, yang dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian pencurian tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua Barat, Petrus Bolilamak, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Petrus. Baik, rekan Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan dari Kota Sorong bahwa seorang pria diamankan petugas security karena kedapatan melakukan aksi pencurian di Bank Papua Cabang Kota Sorong. Kejadian nekat tersebut terjadi pada Jumat 7 Oktober 2022 pada dini hari. Pria tersebut diketahui Tribuners bernama Ahmad Fatwa, warga Pasar Baru, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Petugas security Bank Papua Cabang Sorong, Gerald, yang kami konfirmasi di lapangan membenarkan adanya kejadian pencurian tersebut. Menurut Gerald, pelaku ditangkap sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Timur. Pelaku mencoba masuk ke dalam gedung Bank Papua Cabang Sorong melalui pagar belakang. Gerald juga menyampaikan bahwa pelaku ini sudah 2 kali melakukan aksinya, di mana pada aksi kedua ini pelaku akhirnya tertangkap oleh anggota security. Tribuners, cara masuk ke kantor Bank Papua ini, pelaku masuk dengan membongkar pagar bagian belakang. Sama seperti kejadian pertama, pelaku juga membongkar pagar bagian belakang, di mana aksi pertama itu pelaku berhasil mengasak sejumlah barang kantor di cabang Papua Sorong ini, Tribuners. Kami laporkan juga bahwa pelaku yang sama juga telah melakukan aksinya pada bulan Agustus 2022 lalu. Pelaku sempat lolos dan mencuri printer dengan beberapa barang kantor, Tribuners. Gerald juga menginformasikan bahwa saat pelaku hendak dibawa ke kantor polisi, banyak warga yang berdatangan dan melakukan pemukulan terhadap pelaku. Pelaku terpaksa, maksud kami, Tribuners, pelaku akhirnya mengalami beberapa luka memar di bagian wajah
Namun petugas security langsung membawa pelaku ke Rumah Sakit Angkatan Laut untuk mendapatkan perawatan medis. Saat ini juga pihak Bank Papua Cabang Sorong sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat untuk memproses hukum pelaku ini, Tribuners. Dari informasi yang kami dapat bahwa identitas pelaku ini diketahui bernama Ahmad Fatwa, warga Pasar Baru, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Dan saat ini pelaku pencurian ini juga, Tribuners, sudah berhasil dibawa atau diamankan oleh pihak Polresta Sorong Kota. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Petrus atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Seorang warga Samuti Aman, Kecamatan Gandapura, Biren, berinisial Tar alias Midi, ditangkap tim Polres Biren pada Rabu 21 September. Tar alias Midi diringkus di Kecamatan Simpang 3 Pidi. Pria tersebut ditangkap atas laporan diduga melakukan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik TikTok terhadap Ketua DPRK Biren Rusyidi Muhtar. Ia ditangkap karena melakukan tindakan pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Yusman Din Idris, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Yusman. Ya, terima kasih, Mai. Kasus ujaran kebencian berawal dari adanya status TikTok, aplikasi yang memunculkan kalimat atau kata-kata ujaran kebencian yang sangat tidak sesuai dengan adat Aceh ataupun yang lainnya. Akhirnya kasus tersebut ditujukan kepada Ketua DPRK Biren. Ketua DPRK Biren yang mendengar satu laporan, satu adanya dan melihat asli TikTok tersebut, akhirnya membuat laporan resmi ke Polres Biren. Setelah laporan resmi ke Polres Biren, pelaku berinisial Tar kemudian ditangkap di kawasan Pidi Jaya pada 21 September lalu. Tersangka pelaku kemudian diamankan ke Polres Biren, dilakukan pemeriksaan secara maraton sampai beberapa hari, dan akhirnya kasus tersebut ditutup. Artinya setelah kedua belah pihak menyelesaikan secara damai. Perdamaian kedua belah pihak dilakukan setelah perangkat desa dari kedua desa serta Ketua DPRK Biren dan Tar sendiri melakukan satu perjanjian damai. Artinya Ketua DPRK Biren mengharapkan kasus tersebut tidak terulang kembali, di mana dengan menjadi pelajaran penting bagi semua pihak dalam menggunakan TikTok ataupun media sosial untuk harus hati-hati sehingga tidak menimbulkan masalah. Akhirnya kasus tersebut ditutup dan tersangka Tar yang bernama lengkap Tarmidi Sulaiman akhirnya dilepaskan pada Rabu 5 September kemarin. 5 Oktober kemarin. Demikian, Moy. Terima kasih rekan Yusman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Bergulirnya kasus dugaan tindak pidana korupsi hibah vertical dryer atau mesin penggiling padi di Dinas Pertanian Oku Selatan tahun 2018 terus berlanjut. Dari kasus ini, Kajari Oku Selatan telah menetapkan 2 orang tersangka yang sudah dilakukan penahanan di Lapas Kelas 2B Muara II. Dari dugaan penyelewengan dana hibah bantuan Kementan ini mengakibatkan kerugian negara sebesar 1,7 miliar rupiah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Pos, Alan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Alan. Baik, terima kasih rekan Mei. Dapat kami sampaikan Kepala Kejaksaan Negeri atau Kantor Kejari Kabupaten Komering Ulu Selatan kembali menahan tersangka kedua dari tindak pidana dugaan korupsi di Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Kali ini mantan Kepala Dinas Asep Sudarno dilakukan penahanan setelah dilakukan penetapan tersangka tepatnya pada sepekan lalu, menyusul dari Kabid dari Dinas Pertanian tersebut. Saat ini Kepala Dinas yang dilakukan penahanan ini sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Tersangka Asep ini dilakukan penahanan atas kerugian negara dari bantuan Kementerian Pertanian atau dana hibah dari Kementerian Pertanian pada tahun 2018 lalu yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 1,7 miliar rupiah. Saat ini Saudara Asep ini dititipkan di
Lapas kelas 2B Muara 2 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sementara sebelumnya sepekan lalu Kabid dari Dinas Pertanian sudah dilakukan penahanan juga di lapas tersebut. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Alan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasih Intel Aci Jayaputra. Berikut tayangannya untuk Anda. Untuk tersangka Asep ini mulai hari ini kita lakukan penahanan selama 20 hari di lapas Muara 2 ini kan. Lalu untuk kerugian negara seperti kemarin ya tetap 1,7 kalau dari itu kita berdasarkan dengan ahli gitu ya. Itu dari kasus apa tuh? Vertical dryer gitu. Kalau tersangka yang lain nanti ini akan kita proses cepat ke persidangan. Nanti kita lihat fakta-fakta yang di persidangan nanti. Insiden baku hantam antara supporter mewarnai turnamen futsal pemuda Betania Cup 5 yang tersaji di lapangan futsal Syah Bandar Baa, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao pada Jumat 7 Oktober malam. Bahkan insiden tersebut viral di berbagai media sosial, di mana terjadi berawal dari luar lapangan hingga berujung masuk ke dalam lapangan dan melibatkan puluhan supporter saling kejar-kejaran. Kericuhan itu terjadi ketika pertandingan di babak 8 besar antara Bintang Mandiri FC dan RC FC sedang berlangsung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Kupang, Rio Teti, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rio. Baik rekan Mei dan Tribuners sekalian, selamat siang. Kericuan antar supporter di babak 8 besar dalam turnamen futsal pemuda Betania Cup yang kelima terjadi di lapangan futsal Syah Bandar Baa, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao. Insiden terjadi sekira jam 8 malam waktu Indonesia Tengah pada hari Jumat 7 Oktober tahun 2022. Kapolsek Lobalain melalui Kanit Intelkam Aibda Yaya Ipobas menerangkan tentang perihal kejadian. Awal mulanya terjadi perkelahian antar penonton atau supporter di babak 8 besar turnamen futsal pemuda Betania Cup 5 yang terjadi di luar lapangan, hingga ironisnya adu jotos tersebut masuk sampai ke dalam lapangan pertandingan. Adapun kronologisnya, pada hari kemarin malam sekira jam 6:30 bertempat di lapangan Syah Bandar Baa berlangsung pertandingan pertama di babak 8 besar yang mempertemukan tim Bante 014 melawan Liverpool SK. Pertandingan pertama berlangsung lancar dan aman. Rekan Mei dan Tribuners, kemudian pertandingan kedua dilanjutkan antara tim Persab Busalangga versus Argaton Tondao FC. Pertandingan kedua ini dimenangkan oleh tim Persab Busalangga dengan skor 4-0. Setelah itu dilanjutkan pertandingan ketiga antara tim Bintang Mandiri FC melawan tim RC FC. Pada jam 8 malam, ketika baru dimulai kick off pertandingan antara tim Bintang Mandiri melawan RC, terjadi keributan antara pendukung tim Argaton FC dan Persab Busalangga di pelataran halaman rumah dinas Syah Bandar Baa. Padahal laga antara kedua tim Persab A melawan Argaton baru saja usai. Namun adanya peristiwa saling mengejek masih berlanjut hingga terjadi saling ancam-mengancam dan berujung pada perkelahian saling kejar pun terjadi ke dalam lapangan pertandingan. Tribuners, melihat kejadian tersebut yang mana terdapat penonton saling ancam, berkelahi dan saling kejar sampai masuk ke dalam lapangan pertandingan, juga salah satu penonton melakukan aksi tidak terpuji dengan membantingkan kursi yang disiapkan oleh panitia, maka panitia berusaha mengamankan kekacauan tersebut. Pada saat pengamanan, terjadi pemukulan secara bersama-sama terhadap oknum penonton pendukung tim Argaton FC yang bernama Kenneth Jacob Stadak. Dengan situasi perkelahian sudah yang melibatkan banyak orang, dijelaskan Kanit Intel Kam Polsek Lobalain, anggota gabungan Polres Rotendao dan Polsek Lobalain yang bertugas mengamankan pertandingan langsung berupaya mengamankan situasi dengan melerai, yakni memegang dan mengamankan Kenneth Jacob Stadak ke tenda inspektur pertandingan. Berdasarkan keterangan saksi Roland Ado alias Emon, bahwa ketika melihat adiknya Kenneth Jacob Stadak yang diamankan oleh polisi, maka ia berlari menghampiri adiknya lalu bertanya tentang kejadian tersebut kepada adiknya. Kemudian Tribuners, adiknya menunjuk seseorang yang telah memukulnya, sehingga ia langsung berlari menuju ke orang yang ditunjuk
dan hendak memukul orang tersebut. Namun belum sempat memukul, Roland Adu sudah terlebih dahulu dikeroyok oleh banyak orang yang ia tidak ketahui identitas mereka. Setelah itu, rekan Mei dan Tribuners sekalian, perkelahian berlanjut lagi sampai keluar lapangan, yakni di pelataran halaman rumah dinas Syahbandar Ba'a. Insiden ini menyebabkan seseorang pendukung tim Ergaton FC, yakni Yani Seubelan, dianiaya secara bersama-sama. Akibat terjadinya perkelahian dan penganiayaan antara penonton, maka pertandingan antara tim Bintang Mandiri melawan RC dihentikan oleh panitia. Tetapi setelah itu, situasi dapat dikendalikan lagi. Tepat pada jam 8:30 malam, setelah Kanit Intelkam Polsek Lobelain, Aibda Yaya Pobas melaporkan kejadian tersebut kepada Kabak Ops Polres Rotendao, AKP Muhammad Nawawi, maka pertandingan dihentikan sementara karena pertimbangan keamanan. Lalu pada jam 9:45, semua pihak yang terlibat pada kejadian tersebut diarahkan ke Mapolsek Lobelain, kemudian dilakukan tindakan klarifikasi. Untuk kita ketahui bersama, Tribuners dan rekan Mei, bertempat di ruang kerja Kapolsek Lobelain, Wakapolres Rotendao memimpin mediasi antara pihak yang terlibat pada kejadian perkelahian dan penganiayaan tersebut. Dalam mediasi tersebut, yang mana masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Atas kesepakatan itu, maka dihadirkan orang tua masing-masing pihak, kemudian disampaikan insiden perkelahiannya, dan oleh orang tua masing-masing pihak juga menyetujui kesepakatan tersebut. Dan kesepakatan itu dibuatkan dalam bentuk surat pernyataan. Sebagai informasi, Tribuners dan rekan Mei, insiden perkelahian itu setelah dilakukan klarifikasi, diperoleh fakta bahwa hanya melibatkan oknum pendukung tim Ergaton FC dan juga tim Persab Busalangga A. Setelah kejadian, masing-masing pihak diarahkan dan dibawa ke Mapolsek Lobelain guna dilakukan klarifikasi. Banyak masyarakat yang mendatangi Polsek Lobelain tadi malam untuk menyaksikan klarifikasi itu, namun situasi aman dan terkendali. Kelanjutan pertandingan turnamen Futsal Cup 5 akan dilanjutkan apabila setelah adanya keputusan keamanan oleh pihak Polres Rotendao. Sesuai jadwal babak final pertandingan turnamen Futsal Betania Cup kelima yang dikeluarkan oleh panitia pertandingan akan berakhir di hari Minggu 9 Oktober 2022. Demikian rekan Mei, saya kembalikan. Terima kasih rekan Rio Teti atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Warga Desa Pergam, Kecamatan Air Gegas mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangka Selatan. Kedatangan warga Desa Pergam bertujuan untuk menggelar audiensi persoalan aktivitas tambang timah di ruang rapat DPRD Bangka Selatan pada Jumat 7 Oktober pagi. Kepala Desa Pergam, Sukardi, menyebutkan kedatangan pihaknya ke kantor DPRD Bangka Selatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait aktivitas tambang timah yang dilakukan oleh pihak PT PMK. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos Adi Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Adi. Ya, selamat siang rekan Mei, Tribun News dimanapun berada. Saya akan melaporkan terkait audiensi warga Pergam, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, yang mana warga ini mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bangka Selatan terkait adanya penolakan aktivitas tambang yang akan direncanakan oleh PT PMK, yang mana aktivitas pertambangan tersebut akan dilaksanakan di daerah oleh PT PMK. Namun penolakan tersebut dilakukan oleh warga Desa Pergam, Kabupaten Bangka Selatan, yang mana penolakan tersebut karena aktivitas pertambangan tersebut mengganggu persawahan atau lingkungan di daerah Desa Pergam. Kemarin warga Desa Pergam dipimpin langsung Kepala Desa Sukardi mengatakan bahwa tujuan mereka mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bangka Selatan ini untuk melakukan audiensi terkait penolakan aktivitas pertambangan yang ada di Desa Pergam yang dilakukan oleh PT PMK. Namun audiensi ini belum mendapat kesepakatan. Dari audiensi tersebut, rombongan dari Desa Pergam disambut langsung oleh Wakil Ketua DPRD Bangka Selatan serta Komisi 3 DPRD Bangka Selatan, yang mana hadir dalam memimpin rapat tersebut Wakil Ketua DPRD Bangka Selatan, yaitu Bapak Samson,
mengatakan bahwa pihaknya siap menerima atau melanjutkan aspirasi dari masyarakat Desa Pergam terkait penolakan pertambangan oleh PT PMK. Lebih lanjut dia menerangkan bahwa pihaknya akan melanjutkan audensi ini kepada PJ Gubernur Bangka Belitung yaitu Ridwan Jamaluddin terkait penolakan aktivitas pertambangan di Desa Pergam. Dari audensi tersebut disepakati beberapa kesepakatan yang mana dari kesepakatan tersebut akan dilanjutkan kembali kepada PJ Gubernur Bangka Belitung yang mana kemarin sempat beberapa warga atau masyarakat di Desa Pergam melakukan aksi blokade jalan di daerah yang akan dilaksanakannya aktivitas pertambangan di daerah Desa Pergam. Kemudian masyarakat bersih tegang untuk menolak aktivitas pertambangan tersebut. Mungkin seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Adi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto bertemu Ketua DPP PDIP Puan Maharani di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Sabtu 8 Oktober. Menurut pantauan di lokasi, Airlangga tiba di kawasan Monas sekira pukul 7.36 waktu Indonesia Barat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia itu mengenakan kaos putih dan celana panjang berwarna hitam. Sementara Puan tiba di kawasan Monas menggunakan mobil berwarna hitam sekira pukul 7.57 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Versianus Waku yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Waku. Baik rekan media dan Tribuners sekalian, tadi baru saja berlangsung pertemuan dari Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, bersama Ketua DPP PDIP Puan Maharani di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Pantauan Tribun di lokasi tadi, Airlangga tiba di kawasan Monas sekitar pukul 7.36 waktu Indonesia Barat. Ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu mengenakan kaos berwarna putih dan celana panjang berwarna hitam. Sementara Puan di kawasan Monas menggunakan mobil berwarna hitam sekira pukul 7.57 waktu Indonesia Barat. Puan mengenakan kaos berwarna hitam, memakai topi berwarna putih. Kedatangan Puan langsung disambut Airlangga. Setelah itu keduanya berjalan-jalan di sekitar kawasan Monas bersama sejumlah kader PDIP dan Golkar yang hadir pada pertemuan tersebut. Adapun beberapa elit Golkar yang mendampingi Airlangga, yakni ada Ludwig Friedrich Paulus, kemudian ada Hasan Sadlizi, kemudian ada Ahmad Doli Kurnia, kemudian ada Mang Susatyo atau Bamsud, dan beberapa kader Partai Golkar lainnya. Sementara dari elit PDIP yang mendampingi Puan, yakni ada Toto Kristianto, kemudian ada Bambang Buryanto atau Bambang Pacul, kemudian ada Eriko Sotarduga, kemudian ada Said Abdullah, dan beberapa kader PDIP lain yang tampak hadir di lokasi. Airlangga mengatakan selama partainya dan PDIP bersatu maka pemerintahan berjalan lancar. Airlangga pun menuturkan dirinya bersama Puan membicarakan terkait kelanjutan pembangunan. Ia menyebut untuk melanjutkan pembangunan, kedua parpol tersebut harus ada dalam pemerintahan. Kemudian terkait dengan pemilihan presiden 2024, Airlangga menegaskan kontestasi merupakan hal yang biasa dalam dunia politik. Pada pertemuan itu, momen menariknya adalah ketika Airlangga kemudian menaiki mobil bareng dengan Puan Maharani, dan mobil itu pun mobil bertuliskan G24. Nah, mungkin sekian dulu rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Waku atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan kantor Kejaksaan Negeri Sika, sempat terganggu akibat patahnya dahan pohon angsono yang tumbuh di trotoar pada Jumat 7 Oktober siang. Kendaraan dari arah timur menuju kota Maumere terpaksa dialihkan ke arah selatan menuju SD Impres Manunain dan keluar di pertigaan Jalan TKIku. Sedangkan dari arah barat menuju Terminal Lokaria dan sekitarnya terpaksa dialihkan ke halaman parkir Hotel Pelita Maumere. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Albert Alquindo yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Albert.
Selamat siang rekan Mei dan Tribuners di mana saja Anda berada, dapat kami laporkan bahwa pada Jumat 7 Oktober 2022 pagi kemarin telah terjadi sebuah insiden dahan pohon berukuran besar di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika, tepatnya di depan kantor Kejaksaan Negeri Sika, patah akibat diterpa angin kencang. Dan beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sebuah kabel milik PLN putus akibat tertimpa dahan pohon berukuran besar yang patah, dan kabel tersebut sempat terjatuh di badan jalan dan melintasi badan jalan, dan kondisi ini menyebabkan aktivitas arus lalu lintas di ruas Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan kantor Kejaksaan Negeri Sika, sempat terganggu. Dan menurut keterangan Ibda Efraim Emanuel, KBO Satlantas Polres Sika, yang ditemui tribunflores.com di lokasi kejadian, beliau mengatakan bahwa setelah mendengar informasi adanya dahan pohon berukuran besar yang patah tersebut, dirinya bersama beberapa anggota Satlantas Polres Sika langsung bergerak menuju lokasi kejadian dan segera mengalihkan arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan kantor Kejaksaan Negeri Sika. Dan dapat kami informasikan bahwa arus lalu lintas dari arah timur menuju Kota Maumere dialihkan ke arah selatan menuju SD Manonain dan keluar di pertigaan Jalan Tekaiku. Sedangkan dari arah Kota Maumere menuju arah timur ke Terminal Lokaria dan sekitarnya sempat menggunakan halaman parkir Hotel Pelita. Dan selang beberapa jam kemudian, setelah beberapa petugas PLN memperbaiki kabel yang sempat terputus akibat tertimpa dahan pohon tersebut, arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan kantor Kejaksaan Negeri Sika, akhirnya berangsur-angsur normal. Dapat kami informasikan rekan Mei dan sahabat Tribuners di mana saja Anda berada, bahwa di sepanjang jalan, di sepanjang trotoar di Kota Maumere terdapat banyak sekali pohon-pohon angsono dan beberapa jenis pohon lainnya yang berukuran besar dan berusia tua, dan kondisi ini sangat berbahaya sekali untuk para pengguna jalan. Dan oleh karena itu Ibda Efraim Emanuel sebagai Kasat KBO Satreskrim Polres Sika menghimbau agar para pengguna jalan di Kota Maumere dan sekitarnya agar selalu berhati-hati, apalagi apalagi akan memasuki musim penghujan, dan itu sangat membahayakan keselamatan para pengguna jalan. Demikian rekan Mei dan sahabat Tribuners yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Sika. Terima kasih rekan Albert atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan KBO Satlantas Polres Sika. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya mendapat informasi dari anggota saya bahwa ada simpang depan Hotel Pelita. Ada respon, ada calling ke lantas, Kasat Lantas menerima, dan saya langsung respon, langsung membawa dua anggota saya langsung ke TKP. Dan pada saat keluar dari Polres, pas bersama dengan anggota PLN juga bergerak menuju ke arah sini, jadi kami bersama-sama langsung ke TKP. Sampai di sini kami langsung mengalihkan arus lalu lintas yang dari arah barat lewat pintu sebelah barat, pintu Hotel Pelita, dan sebelah timur kami arah ke arus keluar di jalan raya, sehingga tidak menyebabkan kemacetan. Dan sementara kami sudah bersih-bersih, berarti sudah selesai, tinggal kabel listrik yang melintas sementara diperbaiki oleh pihak PLN. Ya. Pohonnya sudah tua ya? Ya, karena kalau menurut saya pohonnya sudah, pohon angsul ini sangat rapuh. Kalau sudah agak tua lebih bagus juga dipangkas atau dibersihkan supaya tidak terjadi lagi.
terjadi di jalan transport. Ya, terjadi di jalan jalan provinsi, dari arus lalu lintas ini jalan utama jadi padat. Kalau aku seperti begini, Bapak bisa lihat saja dari arah sana sangat ramai. Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ 29 tingkat nasional di Provinsi Kalimantan Selatan semakin dipersiapkan pada 10 hingga 19 Oktober ini. Menurut pantauan menjelang H-1 pembukaan yang dijadwalkan akan dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur memantau langsung lokasi venue di kawasan wisata alam Kirampak bersama Kepala Biro Kesra Setdaprov Kalimantan Selatan Ahmad Solhan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Pos Muhtar Wahid yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Muhtar. Baik rekan Mai, selamat siang dimanapun Anda berada. Saya melaporkan dari Kabupaten Banjar. Benar Mai, pelaksanaan MTQ ke-29 tingkat nasional di Provinsi Kalimantan Selatan semakin dipersiapkan menjelang 2 hari ya pembukaan. Karena insya Allah nanti pelaksanaan tanggal 10 sampai tanggal 19 Oktober tahun ini. Nah kemudian Gubernur hari ini langsung melakukan pengecekan bersama Kepala Biro Kesra di kawasan wisata alam Kirampak. Jadi memang saat ini videotron ya yang dipasang di panggung utama semuanya. Kemungkinan tanggal 10 sudah harus kelar semua persiapan dan venue-nya di sana Mai. Nah, itu yang diakui oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Kalsel yang juga beliau PLT Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalsel Ahmad Solhan. Dan cuaca saat ini masih mendung Mai, bahkan pagi tadi sampai siang hujan sedang melanda wilayah Kabupaten Banjar dan sekitarnya, terutama di wilayah panggung utama yang akan dihadiri Presiden. Sudah disiapkan oleh panitia juga helipad sewaktu-waktu mengevakuasi Presiden kalau cuacanya hujan dan tidak memungkinkan ya videotron dinyalakan pada acara pembukaan nanti. Nah demikian Mai laporan Muhtar Wahid dari Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih rekan Muhtar atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Biro Kesra Setdaprov Kalimantan Selatan serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut tayangannya untuk Anda. Venue di sini khususnya di Kiram ini kan venue untuk pembukaan dan penutupan yang dihadiri oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden nanti kan. Nah kesiapannya ini sudah finalisasi sebenarnya ini. Nah tinggal kan pemasangan apa yang ditargetkan nanti tanggal 10 sudah harus kelar tuh semua. Nah, jadi mengenai akses jalannya juga kan seperti terlihat kan sudah rampung, sudah mulus lah. Tinggal sedikit-sedikit aja lagi masalah parkir. Kemudian masalah lokasi untuk helipad daerah sini kan. Oh jadi disiapkan helipad lah di sini. Antisipasi apa nih Pak? Ini kan standarnya keamanan. Oh keamanan evakuasi RI1 ya. Oh baik. Jadi kita sudah siapkan. Lokasinya di mana Pak yang disiapkan nih? Ini lokasinya di sini nih. Ini bisa disorot tanah juga tuh. Oh sudah. Ya kan. Oke. Okay. Nah ini sudah hampir juga sudah selesai kan. Kemudian yang lain-lainnya, venue-venue yang lainnya kan sudah bekerja. Yang venue di Al-Karomah, di Darussalam, di Expo, stand. Di Expo itu kan RTH. Setelah Nasional ke-29 ini kami sudah malam tadi sudah rapat terakhir untuk dari provinsi. Ini ada yang 3 tim dari Kota Banjarmasin, dari Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar, dan kemudian dikoordinir oleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel. Khususnya untuk Kabupaten Banjar kita menurunkan sekitar 100 tenaga kesehatan. Itu dari
6 venue, kemudian 7 dari penginapan. Insya Allah kita sudah siap. Di mana Pak penginapan, titik-titik penginapannya yang 7 Pak? Untuk titik penginapannya yang 7 itu pertama di Hotel Tripak itu sekitar 300 kapilah, kemudian di Hotel Aston Benua sekitar 200 kapilah, kemudian di Hotel Delima itu sekitar 80 kapilah, selanjutnya di penginapan Raudatul Husna dan Wisma Raudatul Husna, kemudian di guest house Berlian dan penginapan Berkah Ibu di Sekumpul. Jadi itu 7 titik. 7 ya. Kalau rata-rata dari 7 titik itu dari kapil. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi pada Jumat 7 Oktober malam. Lokasi persisnya berada di depan Puskesmas Padang Luar, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. Kasat Lantas Polres Bukit Tinggi, Ganda, belum dapat memastikan bagaimana kronologi dan pukul berapa persis kejadiannya. Ia juga belum bisa memastikan berapa kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini, begitu juga dengan korban. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Padang, Fuadi Zikri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fuadi. Terima kasih rekan Mai, selamat sore Tribuners semua. Dapat saya sampaikan dari Kota Bukit Tinggi bahwasanya insiden tabrak beruntun ini terjadi pada pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat tadi malam, sekitar pukul 9 malam, Tribuners, Jumat 7 Oktober 2022. Kecelakaan ini bermula dari salah satu kendaraan, yaitu truk yang melaju dari arah Kota Padang menuju Kota Bukit Tinggi mengalami remblong dan menghantam 4 kendaraan yang berada di depannya. 3 kendaraan yang merupakan minibus yang juga datang dari arah Kota Padang menuju Kota Bukit Tinggi, dan 1 pengendara motor yang ketika itu berada di sisi jalan. Tribuners, dari kecelakaan ini sebanyak 10 orang dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. 1 orang dirujuk ke rumah sakit pusat yang berada di Kota Padang, RSUP M. Jamil Kota Padang, karena mengalami luka yang cukup serius di bagian leher. Sementara itu 7 orang korban lainnya dirawat di rumah sakit Yarsi, Kota Bukit Tinggi, dan kemudian 2 orang korban lainnya dirawat di rumah sakit otak Kota Bukit Tinggi. Update terbaru Tribuners, semua pasien yang dirawat di Rumah Sakit Yarsi Kota Bukit Tinggi dan juga Rumah Sakit Otak Kota Bukit Tinggi sudah pulang tadi pagi. Ada beberapa korban yang pulang tadi pagi dan ada juga yang pulang tadi malam karena sudah diizinkan oleh pihak rumah sakit setelah dilakukan observasi. Sementara itu, korban yang berada di Rumah Sakit M. Jamil saat ini masih mendapatkan perawatan intensif dari pihak rumah sakit. Nah, adapun kronologis kejadian ini secara rinci Tribuners, truk ini bermuatan sawit yang mana sebelumnya datang dari daerah Pasaman Barat, Kinali, yang hendak menuju daerah Sumatera Utara, Medan. Nah, sesampai di lokasi, sang sopir menyebut ia hilang kendali, kemudian ketika saat hilang kendali itu, ia juga menyampaikan rem dari mobil itu tidak berfungsi. Adapun kondisi jalan ketika itu tanjakan yang cukup landai, tidak terlalu tinggi, namun karena rem yang belum ini, truk ini meluncur sejauh sekitar 1 km dari titik lokasi sebelum menghantam 3 mobil dan 1 kendaraan motor. Nah, mobil ini terhenti di sisi kiri jalan setelah masuk atau terperosok ke dalam selokan dan kemudian juga menghantam 2 rumah milik warga, 1 rumah hunian dan 1 lagi warung sate milik warga. Adapun rumah hunian ini ketika itu dalam keadaan kosong, sementara warung sate ini sudah tutup, alias tidak ada aktivitas di warung tersebut. Kasat Lantas Polres Bukit Tinggi juga menyebut bahwasanya insiden ini diduga terjadi karena overload dari truk ini. Diduga truk ini memiliki atau membawa muatan yang melebihi kapasitas dari truk tersebut, yang mana dari pengukuran atau pengakuan dari sopir, truknya bermuatan 20 ton, sementara berdasarkan aturan atau kapasitas truk itu jauh di bawah dari 20 ton tersebut. Saat ini sang sopir masih ditahan oleh pihak kepolisian di Satlantas Polres Bukit Tinggi dan terus menjalani pemeriksaan oleh personel
pihak kepolisian dari Satlantas Polres Bukit Tinggi. Demikian rekan Mai dapat disampaikan dari Kota Bukit Tinggi, kembali ke studio. Terima kasih rekan Fuadi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Lantas Polres Bukit Tinggi. Berikut tayangannya untuk Anda. Memang membenarkan terjadi kecelakaan lalu lintas di daerah Banuampu Sungai Puar yang masih di dalam wilayah hukum Polres Bukit Tinggi sekitar pukul 21.30. Kejadiannya ada truk yang diduga remblong dari arah Padang menuju arah Bukit Tinggi yang sehingga menabrak 3 kendaraan di depannya dan 1 kendaraan roda 2 yang terparkir, dan ada 1 rumah dan 1 kedai yang terdampak atau tertabrak oleh kendaraan truk tersebut. Untuk korban sampai saat ini masih 10 orang, di mana dari rombongan atlet Pekanbaru, ada dari kendaraan yang ditabraknya dari belakang ada 2 orang ibu-ibu dan 2 orang bapak-bapak yang menggunakan kendaraan roda 4. Hingga saat ini sopir dan pemilik kendaraan bagaimana, Pak? Jadi untuk sopir masih kami amankan di unit laka. Untuk kendaraan masing-masing kita berangsur-angsur kita evakuasi, kita amankan di kantor unit laka. Pak, ada dugaan overload nggak, Pak, untuk truk ini sendiri? Untuk truk sendiri bermuatan buah sawit. Sekretaris DPW PKB Maluku Utara Abdul Malik Silia menanggapi isu pengunduran diri Jasri Usman dari jabatan Wakil Wali Kota Ternate. Sebagaimana diketahui, Jasri Usman adalah Wakil Wali Kota Ternate yang diusung oleh PKB berkoalisi dengan Partai Nasdem saat Pilkada Ternate 2019. Mengenai isu pengunduran diri Jasri Usman sebagai Wakil Wali Kota Ternate, Malik menjelaskan bahwa Jasri Usman sebagai Ketua DPW PKB Maluku Utara saat ini sedang fokus pada target yang dibebankan DPP PKB dalam Pileg 2024. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ternate, Amri Besi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Amri. Ya, terima kasih. Sekretaris DPW Partai PKB Maluku Utara Abdul Malik Silia menanggapi isu pengunduran diri Jasri Usman sebagai Wakil Wali Kota Ternate Maluku Utara. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Sekretaris DPW Partai PKB Maluku Utara saat dihubungi Tribun Ternate.com pada Kamis 9 Oktober. Dirinya juga mengatakan bahwa terkait dengan isu yang hingga saat ini dibincangi oleh publik Kota Ternate Maluku Utara, bahwa Ketua Wilayah yakni Jasri Usman yang selaku Ketua DPW PKB Maluku Utara dikabarkan mundurkan diri dari jabatan sebagai Wakil Wali Kota. Hal tersebut dilakukan tidak ada diskomunikasi dengan Wali Kota Ternate M. Taud Soleman. Ya, kedua pasangan orang nomor 1 di Kota Ternate Maluku Utara ini yang berkoalisi, maksud kami Partai PKB Maluku Utara dan Nasdem Maluku Utara, hingga saat ini masih dibincang-bincang oleh Kota Ternate terkait dengan adanya diskomunikasi, namun telah dibenarkan oleh Sekretaris Wilayah Abdul Malik Silia bahwa tidak ada diskomunikasi sama sekali di antara kedua pihak. Namun rencana pengunduran diri yang dilakukan oleh Ketua Wilayah yakni Jasri Usman sebagai Wakil Wali Kota Ternate merupakan sebuah statement yang diambil. Namun Ternate menghampiri rumah atau kediamannya, masih terlihat jelas bahwa di sekitar rumahnya masih ada 3 unit mobil yang parkir, dan di sebelahnya juga ada 4 unit motor yang hingga saat ini masih dijaga oleh petugas Satpol PP Kota Ternate. Dan juga Satpol PP yang
disebangi tribun.com mengatakan bahwa keberangkatan Pak Wakil Wali Kota Jasri Usman ke luar daerah beberapa waktu lalu dirinya belum mengetahui. Namun yang diketahui saat ini bahwa keberangkatan Pak Wakil Wali Kota yakni Jasri Usman untuk kegiatan penting demi kepentingan pemerintahan Kota Ternate. Ya, sekian yang dapat kami. Terima kasih rekan Amri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Progres pembangunan Masjid Hadiah dari Pangeran Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan untuk Presiden Joko Widodo sudah memasuki 90%. Untuk peresmian Masjid Sheikh Zayed direncanakan tanggal 17 November 2022 dan akan dihadiri sekitar 500 orang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Tara, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Tara. Baik, selamat siang rekan Mei dan selamat siang Tribuners. Masjid pemberian dari Pangeran Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Masjid Raya Sheikh Zayed Al Nahyan saat ini progresnya sudah sampai 90%, di mana untuk pembangunannya ini tinggal melakukan finishing di atapnya atau dikubah masjid yang menjadi replika di Masjid Sheikh Zayed Al Nahyan yang berada di Uni Emirat Arab. Menurut keterangan dari Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Ahyani mengatakan bahwa rencananya masjid tersebut akan diresmikan pada 17 November 2022 dan akan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan juga Pangeran MBZ atau Pangeran Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Saat ini pengerjaan juga masih dilakukan pada bangunan-bangunan di atas pada rumah. Mana selain itu juga nantinya juga akan melakukan pembangunan atau pengaspalan di dua jalan yang berada di sekitaran masjid tersebut. Dua jalan tersebut yakni Jalan Mentawai dan Jalan Ahmad Yani. Karena kedua jalan tersebut yang akan menjadi pintu keluar masuk untuk Masjid Zayed Al Nahyan ini sendiri saat ini dalam kondisi yang kurang bagus atau di mana terdapat lubang di dalam di sepanjang jalan tersebut karena adanya kendaraan yang keluar masuk, kendaraan berat yang keluar masuk dan harus melintasi jalan tersebut. Seperti itu rekan Mei dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Tara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kapal bermuatan pasir tenggelam di perairan Sungai Mahakam Loaduri, Kabupaten Kutai Kartanegara. 2 orang selamat dalam peristiwa ini, namun naas 1 orang ditemukan tenggelam atas nama Muhammad Rahim alias Apung yang berusia 50 tahun. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan Melkianus Kota mengatakan korban diduga tak sempat menyelamatkan diri saat kapal muatan pasir tenggelam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim, Miftah Aulia Anggraini yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Miftah. Ya, terima kasih banyak Mei. Memang kapal bermuatan pasir tenggelam di perairan Sungai Mahakam, kawasan Loaduri, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada Kamis lalu. Dan 2 orang dalam peristiwa ini dinyatakan selamat, namun 1 orang ditemukan tenggelam hari ini atas nama Muhammad Rahim alias Apung yang berusia 50 tahun. Dan ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Balikpapan Melkianus Kota yang mengatakan bahwasannya korban ini diduga tak sempat menyelamatkan diri saat kapal dengan muatan pasir itu tenggelam di kawasan perairan Sungai Mahakam. Dan memang menurut Melkianus, TKP insiden laka air ini juga merupakan pusat pusaran air di Sungai Mahakam yang memiliki arus deras. Dan awalnya peristiwa tenggelamnya kapal pengangkut pasir ini bermula pada hari Kamis jam 3 sore, di mana korban bersama rekannya melakukan perjalanan pengiriman pasir untuk dijual. Dan dengan menggunakan kapal motor kayu dari rumah korban di Desa Jembayan, Kelurahan Loakulu, pasir ini akan diantar ke Pelabuhan Gradet atau Pelabuhan Haji Nata. Namun saat posisi kapal di tengah sungai yang tepatnya berada di kawasan wilayah Loaduri Ulu, kapal pengangkut pasir ini mengalami bocor dan mengalami mati mesin. Dan saat kapal akan tenggelam,
kedua rekan korban juga sudah sempat menyelamatkan diri dengan melakukan loncat dari kapal, dan namun korban masih berupaya untuk mengurangi beban kapal dan tak sempat menyelamatkan diri. Dan saat posisi kapal semakin tenggelam dengan cepat selain terkena arus yang deras, korban juga diduga tidak bisa melepaskan diri dan terkurung di kabin saat kapal tenggelam. Dan selama 3 hari pencarian, tim SAR sudah melakukan penyisiran sejauh 5 km ke arah hilir, dan akhirnya korban berhasil ditemukan pada pagi tadi. Adapun alat utama yang digunakan dalam pencarian ini diantaranya truk personil, kemudian truk airboat dan perahu karet, serta peralatan medis dan peralatan selam. Kemudian beberapa tim yang terlibat ada dari kantor SAR Balikpapan, kemudian Polsek Loaduri, BPBD Kukar, Polairut Kutai Kartanegara, warga dan keluarga korban. Dan dengan ditemukannya korban hari ini, maka pencarian terhadap kapal bermuatan pasir yang tenggelam di Loaduri, kawasan Kutai Kartanegara ditutup. Demikian, Mei. Terima kasih rekan Miftah Aulia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. 2 warga negara asing Aljazair ditolak masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Tun Nontaka Nunukan pada Kamis 6 Oktober pagi. Kedua pria asal Aljazair itu berinisial TM dan IM. Kasih lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian imigrasi kelas 2 TPI Nunukan Nugraha A. Syahputra mengatakan WNA asal Aljazair itu dicegat oleh petugasnya di konter tempat pemeriksaan imigrasi Pelabuhan Tun Nontaka Nunukan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Febrianus Felis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Felis. Baik rekan Mei dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa pada hari Kamis pagi, tanggal 6 Oktober, 2 warga negara asing Aljazair ditolak masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Tun Nontaka Nunukan setelah dilakukan pemeriksaan di konter tempat pemeriksaan imigrasi kelas 2 TPI Nunukan. Kasih lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian imigrasi kelas 2 TPI Nunukan Nugraha mengatakan bahwa warga negara asing asal Aljazair itu dicegat oleh petugasnya di konter tempat pemeriksaan imigrasi di Pelabuhan Tun Nontaka Nunukan. Pada saat itu kedua pria warga negara asing tersebut tidak mengantongi visa. Sementara kedatangan mereka ke sini dari pengakuan keduanya untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia, terutama di Kabupaten Nunukan. Sementara mengenai paspor, mereka memiliki paspor, namun untuk visa mereka tidak punya, sehingga dilakukan pendetensian di ruang detensi imigrasi Nunukan. Dan warga negara asing tersebut keduanya dikatakan oleh Nugraha sendiri tidak masuk dalam subjek negara yang mendapatkan layanan visa kunjungan saat kedatangan atau PKSK dan bebas visa kunjungan. Jadi berdasarkan keterangan dari Nugraha sendiri, memang ada 8 negara, ada 9 negara maksud saya yang bebas visa kunjungan wisata, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Dan juga ada 86 negara yang memang bisa diberikan PKSK ataupun visa kunjungan saat kedatangan. Sementara negara Aljazair itu tidak masuk dalam subjek negara yang bebas visa kunjungan ataupun yang bisa mendapatkan layanan visa kunjungan saat kedatangan. Dan keduanya sudah dilakukan pemulangan kemarin pagi ke pelabuhan, maksud saya ke tempat di mana mereka terakhir transit sebelum masuk ke wilayah Nunukan, Indonesia. Jadi tepatnya di daerah Tawau, Malaysia, sudah dipulangkan kemarin. Dan untuk informasinya memang tidak ada tujuan lain mereka masuk ke Indonesia melalui Nunukan, hanya untuk berwisata saja.
sehingga dari hasil pemeriksaan tidak ada hal-hal yang mencurigakan dan terhadap keduanya sudah dipulangkan begitu. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Felix kembali kepada Mei di studio. Terima kasih rekan Felix atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasih Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian. Berikut tayangannya untuk Anda. 2 TPI Nunukan telah melakukan penolakan masuk terhadap 2 orang warga negara Algeria, Aljazair, 2 orang laki-laki ya, berinisial TM dan IM, 54 tahun dan 34 tahun. Mereka ini masuk ke wilayah Indonesia tanpa memiliki visa. Jadi pada yang bersangkutan ini dilakukan pendetensian. Kemudian tadi pagi telah dilakukan pemulangan pada kesempatan pertama kepada 2 orang warga negara Aljazair tersebut untuk dipulangkan ke port asalnya, di mana sebelumnya dia berangkat dari Tawau menuju Nunukan. Kita kembalikan lagi ke port asalnya di Tawau untuk kita lakukan penolakan masuk terhadap mereka. Mereka ini tidak memiliki visa, ya, sehingga mereka tidak diperbolehkan masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Visa apa yang harus mereka kantongi, Bang, untuk bisa masuk? Berdasarkan interview kepada kedua orang warga negara Aljazair ini, seharusnya mereka menggunakan visa kunjungan wisata. Jadi dapat dilakukan melalui visa online di aplikasi Direktorat Jenderal Imigrasi yang bisa mereka daftarkan melalui online untuk visa dengan B211. Sebelum kesini harusnya mereka seharusnya mengapply visa dulu terlebih dahulu, karena mereka subjek negaranya tidak termasuk di dalam subjek yang bebas visa maupun VKSK wisata. Mereka tidak termasuk di dalam situ. Seorang ayah bernama Afik Afendi tewas tertimpa pohon jati saat melintas di Jalan Palir Kaliancar, Ngalian pada Jumat 7 Oktober sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Korban tewas di lokasi kejadian dengan luka parah di kepala. Saat kejadian, korban sedang membawa 2 anaknya yang masih balita. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Iwan Arifianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Iwan. Ya, terima kasih rekan Mei. Pemirsa Tribuners, bisa kami laporkan ya untuk kondisi update kejadian seorang pemotor yang membawa 2 balita tewas tertimpa pohon jati di Jalan Palir Kaliancar, Ngalian. Kejadian itu terjadi kemarin ya pada Jumat sore sekira pukul 16.30. Informasi yang kita himpun di lapangan, kronologi kejadian menurut keterangan dari Basarnas. Kejadian itu bermula ketika korban mengendarai motor Supra X125 melintas dari arah utara ke arah selatan. Setiba di lokasi kejadian, tiba-tiba dari arah barat, sebuah pohon jati yang berusia sekira 40 tahun tumbang ke arah timur, yang mana saat itu ada korban yang melintas dengan motornya dan dengan membawa 2 balita. Nahas pohon itu menimpa korban sehingga korban langsung tewas seketika di lokasi kejadian. Namun 2 anak korban masing-masing berinisial D dan A, mereka usia 4 tahun dan 3 tahun dalam kondisi selamat. Mereka hanya mengalami sejumlah luka dan sudah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit terdekat. Untuk kondisi korban memang mengalami luka cukup parah di bagian kepala, kemudian dievakuasi oleh tim Basarnas dan relawan Semarang. Pohon jati yang berusia sekira 60 tahun itu kemudian dilakukan evakuasi oleh tim relawan Semarang dan dibantu oleh sejumlah warga sekitar. Kondisi di lokasi kejadian memang jauh dari permukiman warga dan itu merupakan salah satu jalur alternatif yang sebenarnya kalau sore hari maupun pagi hari cukup ramai dilintasi oleh para warga yang hendak bekerja maupun aktivitas lainnya. Juga memang berdekatan dengan Pasar Mangkang yang merupakan salah satu pasar terbesar di bagian Semarang Barat.
Untuk update kejadian itu, kami sudah menghubungi Kanit Reskrim Polsek Ngalian. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut. Pihak kepolisian saat ini masih memanggil pihak perhutani karena pohon jati yang berusia 40 tahun itu merupakan yang ditanam oleh pihak perhutani dan di atas kawasan perhutani. Saat ini pihak perhutani memang belum memenuhi panggilan karena dengan alasan masih fokus mempertanggungjawabkan kepada pihak korban, yakni melakukan tanggung jawab terhadap biaya perawatan korban dan lain sebagainya. Namun polisi menegaskan masih berusaha untuk melakukan pemanggilan kepada pihak perhutani untuk melakukan konfirmasi kejadian tersebut. Begitu, Mei. Terima kasih rekan Iwan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Aksi kelompok begal sepeda motor dengan modus menjadi leasing kembali meresahkan masyarakat Kota Tangerang. Kali ini seorang wanita bernama Julimah Rahim yang menjadi korban dari aksi kelompok perampasan kendaraan sepeda motor tersebut. Julimah mengatakan musibah yang dialaminya itu terjadi pada Kamis 29 September pekan lalu sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat saat tengah melintas di daerah Green Lake City, Cipondoh, Kota Tangerang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Gilbert Sam Sandro yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Gilbert. Ya, Mei. Kelompok begal sepeda motor dengan modus menjadi leasing kembali meresahkan warga Kota Tangerang. Kali ini seorang warga bernama Julimah Rahim yang jadi korban dari aksi kelompok perampasan kendaraan sepeda motor tersebut. Kejadian yang menimpa Julimah Rahim tersebut terjadi pada Kamis 29 September 2022 lalu. Sekira pukul 7 pagi saat tengah melintas di kawasan Green Lake City, Cipondoh, Kota Tangerang. Julimah mengatakan saat itu dirinya baru saja selesai mengantarkan keponakannya berangkat sekolah. Namun saat hendak kembali pulang ke rumah, ia justru dicegat oleh dua orang laki-laki, dipepet oleh satu buah sepeda motor yang dinaiki oleh dua orang laki-laki dan diarahkan untuk berhenti di pinggir jalan. Dua orang tersebut mengaku bertugas sebagai petugas leasing dari kendaraan sepeda motor yang dimiliki oleh Julimah Rahim. Pasalnya Julimah Rahim disebut telah menunggak cicilan pembayaran sepeda motor miliknya tersebut hingga 2 bulan. Oleh karena itu, dua orang tersebut yang diperkirakan berusia 30 tahun dengan ciri-ciri muka, memiliki luka di area wajah dan juga memiliki tato di bagian lengan kiri, meminta Julimah Rahim untuk menyerahkan sepeda motornya. Namun untuk mengikuti mereka berdua ke kantor tempat leasing mereka. Namun bukannya dibawa ke kantor, justru Julimah Rahim dibawa ke satu area yang sepi, masih di kawasan Green Lake City, namun sepi dari aktivitas masyarakat. Terlebih kejadian tersebut terjadi pada pagi hari. Di sana Julimah Rahim dipertunjukkan surat berwarna merah dan diminta untuk meninggalkan sepeda motornya. Bahwasanya nanti Julimah Rahim dapat kembali mengambil sepeda motor miliknya itu ketika sudah mendatangi kantor dari leasing tersebut untuk melunasi cicilan pembayaran 2 bulan yang disebut menunggak. Julimah pun sempat bertanya kepada dua peremas motor kendaraan sepeda motor tersebut. Namun karena kesal, pertanyaan-pertanyaan dilontarkan Julimah cukup sederhana. Pasalnya Julimah merasa telah membayar cicilan pembayaran sepeda motor miliknya dan tidak pernah menunggak pembayaran tersebut. Namun Julimah pun bertanya identitas dari kedua laki-laki tersebut, namun masih duduk di sepeda motor miliknya. Karena kesal dicecar, dua orang laki-laki tersebut pun memukul bagian kepala Julimah Rahim dan meminta secara paksa Julimah Rahim untuk menyerahkan sepeda motor miliknya untuk segera dibawa menuju kantor leasing yang mereka sebut untuk sebagai tempat bekerja. Sadarakan aksinya tersebut, Julimah Rahim pun pulang ke rumah untuk kembali mengecek ke tempat leasing mereka, tempat dirinya melakukan penjualan sepeda motor. Namun di sana justru operator leasing menyebut bahwasanya Julimah Rahim selalu melunasi pembayaran cicilan sepeda motor dan pihak mereka juga tidak pernah mengirim
petugas untuk mengambil sepeda motor di jalan. Menurut Zulma Rahim bahwasanya petugas leasing selalu menemui nasabahnya yang macet cicilannya di kediamannya atau di tempat tinggalnya, tidak di pinggir jalan. Sadar akan dirinya mengalami perampokan ataupun pencurian sepeda motor, Zulma Rahim itu akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Ciledug, dan Mapolsek Ciledug dengan barang bukti surat tanda nomor kendaraan milik Zulma Rahim dan juga printout dari para pihak leasing yang menyebut bahwasanya Zulma Rahim tidak pernah melakukan penunggakan pembayaran cicilan dari sementara sepeda motor mereka. Demikian yang dapat saya. Terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat siang Teh. Iya, siang. Mohon maaf Teh, bisa perkenalkan dengan Teteh siapa namanya? Zulma Rahim. Zulma Rahim. Teh, mau nanya Teh, Teteh kemarin jadi korban begal ya, tapi dengan modusnya penarikan leasing dealer. Gimana sih? Itu kapan terjadi Teh? Kapan? Itu kejadian hari Kamis tanggal 29 September, belum lama. Oh, belum lama ini ya. Pagi, siang, sore? Pagi setelah nganterin keponakan sekolah. Oh, masih jam-jam 7 ya? Masih pagi banget ya? Iya, Jam 7 jam 8 ya? Jam 7 jam 8. Ya, jam setengah 7-an. Oh iya, masih pagi, anak sekolah kan? Itu lokasi di mana Teh kejadiannya? Lokasi kejadiannya di GLC. Di Grand pas, Lake City? ya Grand Lake City, pas di jembatannya itu, jembatan buat penyeberangan jalan. Setengah 7, ada berapa pelaku saat itu yang mengatakan mencoba melakukan penipuan itu Teh? Ada 2 orang. Laki semua, cewek semua, atau laki cewek? Semuanya. Yang satu ada bekas tonjokan, yang satu dia punya tato di bagian lengan kiri. Kalau usia udah di atas 30 mungkin? Apa udah bapak-bapak atau masih anak muda gitu? Sekitaran 30, 28 gitu. Udah bapak-bapak belum? Belum Kak? Masih anak muda sih kelihatannya, sekitar 28 hingga 30-an lah. Waktu itu setengah 7 pagi, mereka pakai apa Teh? Maksudnya atributnya seperti apa? Tampang preman atau tampang rapi atau seperti apa? Kayak gimana sih? Makanya bisa meyakinkan gitu? Biasa aja kayak pakai kaos, cuman dia bawa-bawa name tag, tapi name tagnya tuh dia nggak kasih lihat. Jadi cuma dikasih tunjuk fotonya doang. Jadi kayak bawahnya nama-namanya itu ditutupin. Sama tangannya? Iya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan 2 sosok yang diduga memerintahkan polisi menembak gas air mata saat pengendalian massa tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur setelah pertandingan Arema FC versus Persebaya. 2 sosok yang diduga memerintahkan polisi menembak gas air mata adalah Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi dan Komandan Kompi Brimob Polda Jatim AKP Hasdarman. Menurut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, keduanya diduga yang memberikan perintah untuk melakukan penembakan gas air mata ke arah tribun penonton hingga di lapangan. Saat itu keduanya memberikan instruksi mengenai penggunaan gas air mata kepada 11 anggotanya. Setelah itu ke-11 anggota polisi tersebut meluncurkan 11 tembakan gas air mata sesuai dengan instruksi. Terdapat 7 tembakan gas air mata yang diarahkan ke tribun selatan. Kemudian 1 tembakan gas air mata mengarah ke tribun utara dan sebanyak 3 tembakan mengarah ke lapangan. Sementara itu tidak hanya 2 anggota polisi di atas yang menjadi tersangka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menambahkan 1 tersangka lainnya adalah Kepala Bagian Operasional Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto. Menurut Listio, Kompol Wahyu Setio Pranoto saat itu mengetahui adanya larangan penggunaan gas air mata dalam pengendalian massa di stadion. Walaupun mengetahui larangan tersebut, Kompol Wahyu Setio Pranoto tidak melakukan pencegahan terhadap penembakan gas air mata yang dilakukan oleh anggotanya. Adapun 3 anggota polisi tersebut dijerat pasal 359 dan pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Selain 3 nama yang telah disebutkan, terdapat 3 tersangka lainnya yang telah ditetapkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sehingga total tersangka sebanyak 6 orang, 3 diantaranya anggota polisi dan 3 lainnya unsur kesepakbolaan. Ketiga unsur kesepakbolaan yang menjadi tersangka adalah Direktur PT
LIB Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana atau Panpel Arema FC Abdul Haris, Security Officer Arema FC Suko Sutrisno. Adapun jenis pelanggaran yang dilakukan oleh ketiga unsur kesepak bolaan tersebut berbeda-beda. Kapolri mengatakan Direktur PT LIB Ahmad Hadian Lukita tidak melakukan proses verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan. Sementara PT LIB terakhir melakukan verifikasi adalah pada tahun 2020 dan dari catatan sebelumnya belum ada perbaikan. Kemudian pelanggaran yang dilakukan Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris adalah tidak membuat dokumen keselamatan dan kesamaan bagi stadion. Namun pelanggaran yang telah dilakukan oleh Abdul Haris tidak hanya itu. Kapolri menjelaskan Abdul Haris juga mengabaikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi kapasitas stadion yang over capacity. Listio juga menambahkan kapasitas yang seharusnya hanya 38.000 penonton, namun saat itu dijual sebanyak 42.000 penonton. Kemudian Security Officer Arema FC Suko Sutrisno melakukan pelanggaran yaitu tidak membuat dokumen penilaian risiko serta memerintahkan steward untuk meninggalkan pintu gerbang stadion. Dalam kasus ini ketiga tersangka di atas dijerat pasal 359 KUHP dan 360 KUHP dan atau pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Polri menyalahkan PT Liga Indonesia Baru atau LIB karena hanya ada 2 pintu darurat atau emergency yang terbuka saat tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan penonton pada Sabtu 1 Oktober 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan bahwa ada 8 pintu darurat di Stadion Kanjuruhan Malang. Namun hanya ada 1 pintu yang dibuka oleh PT LIB. Menurutnya salah 1 pintu darurat yang terbuka itu pun 1 diantaranya dipakai untuk evakuasi para pemain Persebaya, sedangkan 1 pintu darurat lainnya untuk para penonton. Ia menuturkan bahwa pintu darurat lainnya disebut dalam keadaan terkunci dan tidak dapat berfungsi. Menurutnya hal ini merupakan kesalahan PT LIB yang tidak melakukan audit kedaruratan. Diberitakan sebelumnya, tim investigasi kasus tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur menetapkan 6 orang sebagai tersangka. 6 tersangka itu terbagi menjadi 3 orang sipil dan 3 orang anggota Polri. Pertama adalah Direktur PT LIB Ahmad Hadian Lukita, Abdul Haris selaku Ketua Panitia Pelaksana, SS selaku Security Officer, selanjutnya Kabak Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto, selaku anggota Brimob Polda Jawa Timur dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati Jam Gadang. Bangunan Jam Gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung.
Sepintas dari luar bangunan jam gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin jam gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. Satu di jam gadang dan satu lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris, yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan Iwe Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen nama kota di Jerman, tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran jam gadang serta padatnya rumah penduduk di kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas Gunung Marapi dan Singgalang yang mengapit kota Bukit Tinggi. Yang menjadi generator kota ini adalah jam gadang. Oke, jam gadang. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengatakan bangunan jam gadang ini didirikan pada 1926 dan selesai pada 1927 pada masa kolonial Belanda. Pembangunannya diprakarsai oleh Hendrik Roelof Roekmaker yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris di Fort de Kock atau yang kini Bukit Tinggi. Sementara bangunan didesain oleh seorang arsitek asal Koto Gadang Agam bernama Yasid Raijo Mangkuto. Erman mengatakan pembangunannya memakan biaya 21.000 gulden, 15.000 untuk bangunannya dan 6.000 untuk pekerja. Orang nomor 1 di Bukit Tinggi itu menyebut menara jam gadang ini dibangun tanpa menggunakan besi sebagai penyangga. Sama halnya dengan menara masjid tua di Minangkabau, bangunannya dibangun hanya menggunakan bata merah dengan kapur putih bercampur pasir sebagai perekat. Diketahui mesin jam gadangnya didatangkan dari Jerman oleh Ratu Belanda Wilhelmina sebagai hadiah karena berhasil merebut Fort de Kock ketika itu. Setelah dibangun, jam gadang ini pernah mengalami perubahan bentuk saat pendudukan Jepang dengan bangunan khas negeri Sakura. Pasca kemerdekaan, bangunannya juga mengalami perubahan ke bentuk yang sekarang ini. Hingga berdiri kokoh saat ini, bangunan jam gadang sudah melewati berbagai perbaikan dan renovasi. Berdasarkan catatan yang ada pada gempa darat 2007, bangunan jam gadang pernah mengalami kerusakan cukup parah. Bandul di dalam mesin raksasa patah yang membuat jam terhenti. Dampak gempa juga membuat bangunan miring 2 derajat dan retak kecil di beberapa bagian. Otoritas setempat melakukan perbaikan serius untuk menanganinya hingga pulih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat, Pulau Sawandarek. Begitu teriakan dokumentator wisata kami, Putu, saat speedboat tiba di Pulau Sawandarek, Raja Ampat, Papua Barat, Minggu 3 Juli 2022. Tanpa turun ke daratan, kami langsung bersiap dari dalam kapal untuk melakukan snorkeling. Bahkan seorang wisatawan bernama Edward sepertinya sudah tak tahan ingin melihat indahnya dalam laut. Dia pun langsung melompat. Sang pemandu menyiapkan peralatan snorkeling seperti jaket, masker, dan kacamata snorkeling. Sungguh indah melihat dalam laut pesisir Pulau Sawandarek. Yap, benar, seperti melihat akuarium. Air yang jernih membuat mata kita bahkan tanpa kacamata snorkeling bisa melihat jelas keindahan dalam laut Raja Ampat. Warna-warni ikan dengan beragam jenis, batu karang bermacam bentuk dan unik, dan berbagai biota laut lain yang sangat memanjakan mata. Tak hanya snorkeling, sejumlah wisatawan juga melakukan diving hingga ke dasar laut. Pulau Sawandarek merupakan satu dari sejumlah tempat terbaik untuk snorkeling dan diving di Raja Ampat. Keindahan Raja Ampat yang berlokasi di ujung barat Papua ini dikenal hingga berbagai pelosok dunia. Untuk bisa mencapai pulau ini, Anda harus menggunakan transportasi laut yang ditawarkan oleh sejumlah travel perjalanan wisata Raja Ampat di Kota Sorong. Jadi, bagi Anda yang ingin berwisata, cukup di Indonesia aja. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Kota Padang memiliki destinasi wisata yang menarik untuk dijelajahi.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. 3 jam diperiksa polisi, Baim Wong jelaskan maksud konten pranknya. Baim Wong akhirnya menjelaskan maksud dan tujuan membuat konten prank untuk polisi. Dalam konten tersebut, Paula Verhoeven mendatangi Polsek Kebayoran Lama untuk membuat prank laporan polisi soal kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Ternyata buntut dari konten itu adalah Baim Wong dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Usai kurang lebih 3 jam diperiksa polisi, Baim keluar menemui peliput. Baim menjelaskan kontennya itu tidak bermaksud untuk menjelekkan institusi kepolisian. Baim melalui konten tersebut ingin melihat reaksi polisi ketika seorang wanita, dalam kasus ini istrinya sendiri, Paula Verhoeven, melapor soal KDRT. Ia juga tidak menyangka jika kontennya tersebut terkesan meremehkan kasus KDRT. Apalagi konten itu diunggah berselang dekat dari laporan Lesti Kejora ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Baim pun mengakui kesalahannya menggunakan kasus KDRT dalam konten di kanal YouTube-nya. Berikut wawancara dengan Baim Wong. Saya pun sebenarnya tidak ada niatan untuk menjelekan, apalagi tidak menghargai, apalagi merendahkan institusi kepolisian. Yang sebenarnya malah kebalikan, kenapa saya lakuin, saya mau tahu reaksi kepolisian itu seperti apa ketika memang kalau Paula itu yang melaporkan konteks yang kadang-kadang kita pun salah kenapa harus pakai konteks itu. Sesimpel itu, dan ternyata jawaban polisinya itu sangat bagus. Dia itu tidak menjadikan itu adalah bahan viral ketika Paula ada pengaduan. Malah dia bilang lebih baik didamaikan, takut menjadi viral. Karena positif jawabannya, saya tuh mau mengedukasi supaya masyarakat melihat ini loh, kepolisian seharusnya seperti ini. Ini saya beneran ya, demi Allah, saya tuh nggak melebihkan, nggak mengurangkan, nggak karena adanya ini saya jadi jawabannya begini. Dari awal memang seperti itu niatannya, mau mengedukasi. Dan kalau dibilang prank juga itu terlalu negatif ya, lebih ke arah saya itu udah kenal dengan polseknya, lebih ke arah menghibur. Karena ketika saya ke sana pun mereka sudah kenal dengan saya. Spontanitasnya juga tidak ada niatan sama sekali. Jadi kalau saya bilang, tapi kembali ya, saya setelah itu baru nonton lagi dan ternyata memang waktu timingnya itu kurang tepat. Dan saya pun maaf juga tidak terhibur dengan konten saya sendiri. Yang terkadang saya malah melihat, loh, iya saya salah ya. Yang jadi malah jadi negatif pemikirannya, tapi itu lebih ke KDRT. Tapi kalau ke kepolisian, 0% saya itu untuk bisa memikirkan ini bisa menjelekkan ya, menjelekkan institusi polisi. Jadi kalau saya bilang, sekali lagi kalau misalkan sudah sebesar ini masalahnya, saya dan keluarga, saya minta maaf, tidak ada niatan sama sekali, tidak berusaha menghindar dari kalian semua, para wartawan, karena memang takutnya tambah kesana sini. Saya menunggu sih sebenarnya. Berita selanjutnya, kasus KDRT oleh Rizky Bilar naik ke tahap penyidikan. Kondisi Lesti Kejora pasca mendapatkan tindak kekerasan dari Rizky Bilar hingga saat ini belum diketahui. Pasalnya, pihak keluarga Lesti Kejora sendiri juga belum memberikan keterangan secara pasti. Hanya saja belakangan memang viral potret Lesti Kejora yang mengenakan penyangga leher. Hal ini disebut-sebut lantaran Lesti Kejora menderita cedera di bagian leher setelah di KDRT Rizky Bilar. Meski sosok Lesti sendiri belum muncul ke publik, baru-baru ini pihak kepolisian membeberkan hasil visum yang dilakukan oleh Lesti Kejora.
Ada sejumlah luka yang terdapat di tubuh Lesti Kejora, sehingga hal ini pun menepis tudingan beberapa pihak yang menyebutkan kasus kekerasan dalam rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora hanya settingan. Zulpan menyebut ada beberapa titik lebam di tubuh Lesti Kejora akibat perbuatan Rizky Bilar. Selanjutnya, Zulpan juga membenarkan bahwa leher Lesti Kejora mengalami cedera. Potret Lesti Kejora yang mengenakan gips pun disebutkan lantaran sang pedangdut mengalami cedera leher yang mengakibatkan gangguan fungsi. Atas adanya hasil ini, status kasus ini pun dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Berikut wawancara dengan pihak kepolisian. Oleh korban atas nama saudari Lesti Kejora atau Lestiana dengan terlapor saudara Muhammad Rizky atau Rizky Bilar. Penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi. Sampai dengan hari ini telah diperiksa sebanyak 5 orang saksi termasuk. Kemudian yang ketiga, terdapat luka memar di siku di belakang tangan kiri disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri. Kemudian terdapat juga gangguan fungsi di situ. Kemudian yang keempat, terdapat luka memar di leher bagian depan disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri serta terdapat gangguan fungsi, sehingga pada saat yang bersangkutan berobat ke rumah sakit Bunda, kita lihat menggunakan gips yang di lehernya ini merupakan akibat luka memar di leher bagian depan yang disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri serta terdapat gangguan fungsi tentunya di bagian leher dan sekitarnya. Kemudian penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan gelar perkara terkait dengan kasus ini, di mana dalam gelar dengan hasil visum dan juga pemeriksaan terhadap 5 orang saksi, kasus ini dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Saat ini penyidik telah mengagendakan memanggil beberapa orang lain, diantaranya adalah terlapor saudara Muhammad Rizky, yang mana sedianya kemarin semestinya hadir memenuhi panggilan, namun melalui kuasa hukumnya menyatakan meminta pengunduran pemanggilan atau pemeriksaan menjadi tanggal 13 atau Kamis depan bulan Oktober ini. Kita harap. Berita selanjutnya datang dari artis cantik Cinta Laura dukung sikap Lesti Kejora berani laporkan KDRT ke polisi. Geger kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada istrinya Lesti Kejora menyita banyak perhatian, salah satunya Cinta Laura. Cinta mengaku sangat menyayangkan segala bentuk kekerasan, baik pada laki-laki atau perempuan. Lebih lanjut, artis 29 tahun itu juga menyebutkan bahwa banyak faktor yang bisa membuat seseorang berpotensi melakukan kekerasan. Menurutnya, faktor pendidikan, lingkungan, dan psikologis sangatlah berpengaruh terhadap tindakan setiap orang. Kendati demikian, artis bernama lengkap Cinta Laura Kill itu banyak mengambil pelajaran dari berita yang beredar saat ini. Ia berharap semakin banyak orang yang berani untuk speak up terkait dengan tindak kekerasan. Salah satunya adalah tindak KDRT. Berikut wawancara dengan Cinta Laura. Biasanya ibarat penting pertama adalah ada cinta, ada sendiri gitu, dan bisa mandiri, menjaga diri sendiri, dan bisa adaptasi dalam environment dan kondisi yang baru. Jadi kita merasa suatu hal itu di bawah. Sebelum kakak udah itu belajar dari mana?
Berita selanjutnya, sudah lama tak satu panggung, 3 diva tanah air ramaikan festival musik. Erwin Gutawa Orkestra bersama 3 diva hadir di festival musik Synchronized Face pada Jumat 7 Oktober 2022 malam. Titi DJ, Ruth Sahanaya, dan Krisdayanti menyapa langsung para penggemarnya sambil menyanyikan lagu dengan suara indah mereka. Aksi panggung 3 diva semakin indah setiap kali melihat Erwin Gutawa tampil bersama orkestranya. Synchronized Fest 2022 digelar di kawasan G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Menariknya, aksi panggung 3 diva di Synchronized Fest 2022 ini adalah penampilan pertama Titi DJ, Ruth Sahanaya, dan Krisdayanti setelah 15 tahun tidak pernah tampil di konser. Ruth Sahanaya meminta penonton untuk bernyanyi bersama 3 diva. Penonton kemudian ikut hanyut hingga bernyanyi bersama dengan mereka. Ada pula penonton yang terlihat menangis melihat 3 diva kembali bersama di atas panggung. Berikut wawancara dengan Erwin Gutawa dan 3 diva. Ini kan pada sibuk, waktu latihannya berapa lama? Sulit nggak sih ngumpulin? Sulit. Sulit banget. Iya, karena masing-masing punya kesibukan pastinya. Tapi ya disempet-sempetin lah. Jadi ada sama dengan kita mengingat lagu-lagunya lagi, sama vocal director, terus latihan gabungan lagi 2 kali sama Erwin. Terus ya udah. Tadi sempat disaksikan juga oleh Pak Sandiaga Uno, itu seperti apa? Ini kan juga baru tahu di tengah-tengah. Ada dia gue. Mungkin opening kita ya. Kita dapat support. Mudah-mudahan bisa terus mensupport musik Indonesia. Jadi kita bisa seperti dulu lagi, bisa sama-sama membuat panggung musik. Mudah-mudahan bukan hanya di Jakarta aja, tapi di luar Jakarta juga. Waktu itu berapa lama? Baru sekali ini preskon MC-nya telat. Ya, duluan bintangnya. Oke. Anyway, tadi udah pada nonton? Udah. Tepuk tangan dulu buat 3 diva dan Berita selanjutnya, dikomentari karena penampilannya, Aming tak mau ambil pusing. Aktor dan pelawak Aming Supriyatna Sugandi atau Aming dikenal dengan penampilannya yang selalu nyentrik. Dari selera fashionnya yang unik itu, ternyata Aming pernah mendapat komentar negatif dari netizen. Akan tetapi ia tidak pernah mau mengambil pusing dengan berbagai hujatan tersebut. Lebih lanjut, mantan suami Evelyn Nada Anjani itu juga mengaku selalu menjadi diri sendiri saat berada dimanapun. Bahkan ketika berada di rumah, ia tidak sungkan hanya memakai kaos oblong, sandal jepit hingga tidak mandi. Amin pun menyebut sering bepergian ke pasar tradisional dan naik kendaraan umum. Ia juga bisa melahap segala macam jenis makanan. Menurutnya yang terpenting dalam hidup adalah tetap rendah hati. Berikut wawancara dengan Aming. Ada bunga-bunga hitam jarang-jarang itu. Apa nih temanya? Coba kayak ibu-ibu nawat di pasar ya, bunga hitam itu jarang-jarang dia mah. Enggak nih temanya. Kamu lucu deh. Kocak banget temanya ya. Pasti kan kalau sekarang itu kan aman. Jadi sekarang sih namanya fashion itu kan putar. Esensinya sama, cuman implementasi sama eksekusinya beda-beda. Nah, sekarang kan lagi zaman merayakan semua orang tuh bebas berekspresi dengan pakai baju apapun. Ini cuma fashion, nggak ada berhubungan dengan AIOL, if you know what I mean kan. Jadi emang fashion dan emang ini boot Kenzo gitu kan, gimmick sama celana dapatnya dari toko hijab gitu kan. Iya beneran. Tapi emang unisex kan, bisa buat cewek, bisa buat cowok. Kalau ini kebetulan waktu di London ada namanya flea market pasar loak lah bahasa di situ kan. Apa? Menghabiskan berapa? Hitung aja sendiri. Nanti kalau flexing diawasi loh. Enggak. Ini pasti acara. Kalau kita kan mostly di Indonesia ya, jauh kita ke acara pasti formal, pakai suit, pakai jas gitu kan. Oke, keren. Tapi semua orang tahu kan karakter seorang itu beragam, suka gonta-ganti, suka yang bereksperimen. Akhirnya ya emang gaya sesuai dengan. So I was born like this way, yang emang punya karakter seperti ini, semua orang tahu. Jadi ya bergaya sesuai dengan
dengan apa yang ini. Tapi kami melihat. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan Live Tribun Travel Update edisi Sabtu 8 Oktober 2022. Kira-kira saya Tribuners sudah akhir pekan lagi dan sudah berencana belum menghabiskan waktu untuk kemana? Jika belum, tenang karena sore ini seperti biasa kami akan menghadirkan informasi sejumlah wisata dan kuliner yang bisa dijadikan referensi. Bersama saya Diamita dan sejumlah reporter kami di berbagai daerah di Indonesia. Inilah Live Tribun Travel Update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners di Papua Barat. Meski belum memasuki bulan panen, buah durian sudah banyak berserakan di emperan jalan Kota Manokwari, Papua Barat. Banyak jenis durian yang dijual, seperti durian mentega yang memang dikenal memiliki kulit yang tipis, kemudian berwarna kuning, berbiji kecil, dan berbuah tebal dengan rasa yang nikmat. Untuk mengetahui informasi terkait adanya durian di Manokwari saat ini Tribuners sebelum musimnya, kami sudah terhubung dengan rekan Infak Mayor, reporter dari Tribun Papua Barat yang siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan. Terima kasih rekan Dea. Ya, seperti yang Tribuners dengar sendiri bahwa di Manokwari sudah meskipun buah durian belum memasuki bulan panen, namun sebagian telah didatangkan atau pemasokannya didatangkan dari distrik Prapi, Kabupaten Manokwari. Nah, jenis durian yang didatangkan ini bervariasi, ada durian susu atau juga durian mentega. Nah, untuk durian mentega sendiri ini sangat yang didatangkan ini rasanya ini sangat nikmat, manis, tapi juga ada rasa pahit-pahitnya sedikit Tribuner. Dan kulitnya itu sangat lembut dan berukuran kecil. Untuk yang dijual di dalam kota, khususnya para pedagang ini, mereka menjual dengan kisaran harga 5 hingga 6 buah berukuran sedang dengan harga 100.000. Sedangkan untuk ukuran jumbo
dengan kisaran harga Rp50.000. Nah, para pedagang ini memanfaatkan emperan jalan dalam kota Manokwari seperti di Jalan Pahlawan, Jalan Merdeka, tapi juga di Jalan Wusi. Dan pedagang ini mereka berjualan dari pukul 10 pagi hingga 11 malam waktu Indonesia Timur dengan beralaskan karung ataupun plastik untuk berjualan durian ini, Tribuners. Nah, rasa dari durian ini sangat nikmat sekali sehingga wajib dicoba oleh Tribuners yang hendak ingin merasakan durian dari buah dari Manokwari khususnya, Tribuners. Dan uniknya juga durian ketika hendak dimakan atau saat itu di tempat jualnya ada ketika memiliki durian yang kurang baik bisa langsung diganti oleh penjualnya, Tribuners, sehingga itu menambah rasa kepercayaan daripada pembeli sendiri untuk bisa mengunjungi durian yang dijual di pinggiran jalan. Demikian rekan Dea yang dapat saya laporkan, saya kembalikan. Baik, terima kasih rekan Info Mayor untuk informasi Anda dari Manokwari, Papua Barat. Selamat kembali beraktivitas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Arsitektur megah layaknya tembok Cina terdapat di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tribuners bisa menemukannya di Kompleks Vihara yang lebih familiar disebut wisata Seribu Patung. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami, Endra Kaputra, reporter dari Tribun Batam, yang siap dengan informasi lebih detailnya terkait wisata satu ini. Silakan rekan Endra.
Viewers, mohon maaf terjadi kesalahan dan kita menuju informasi berikutnya di Bangka. Masyarakat desa Kemuja tetap berantusias menyusun dulang-dulang dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad. Dalam momentum kali ini, ada 1.000 dulang yang disiapkan untuk menyambut tamu dari 31 provinsi se-Indonesia pada acara Pekan Saka Nasional 2022. Untuk mengetahui dari perhelatan ini selengkapnya, Tribuners, akan disampaikan rekan kami, reporter Bangka Pos, ada Cici Nasya di sana. Silakan dengan informasi Anda. Baik, rekan Dea dan Tribuners, diinformasikan memang hari ini dalam rangka memperingati hari Maulid ya Nabi Muhammad SAW. Jadi masyarakat desa Kemuja itu sangat berantusias sekali menyajikan sekitar 1.000 dulang untuk menyambut para peserta Peran Saka Nasional 2022. Peran Saka ini dihadiri 31 provinsi se-Indonesia, yang di mana banyak putra-putri Indonesia yang berada di lokasi ini dan menikmati salah satu tradisi Bangka Belitung, yakni menganggung. Menganggung ini sendiri adalah membawa suatu dulah yang diantarkan ke suatu tempat yang biasanya digelar perhelatan, bisa saja keagamaan dan juga menyambut tamu. Dan tadi juga masyarakat ini sudah mempersiapkan diri selama 1 bulan lebih untuk perhelatan besar ini. Dan mereka juga menyajikan berbagai makanan seperti lauk pauk seperti lebaran pada umumnya, yakni ada ketupat, kemudian ada opor ayam, daging, dan sebagainya. Dan ini juga tradisinya seperti lebaran ya, jadi masyarakat sekitar atau masyarakat di luar dari daerah Kemuja sendiri bisa bertamu. Dan uniknya lagi di daerah ini, ketika bertamu itu tidak perlu kita kenal atau tidak dengan seseorang, namun semua masyarakat bisa bertamu kemanapun pada waktu ini. Jadi tidak perlu kenal ya. Itu merupakan salah satu unsur untuk mempererat solidaritas dan juga meningkatkan silaturahmi antar masyarakat Bangka Belitung. Dan ini menandakan ya filosofinya sebagai gotong royong dan juga meningkatkan solidaritas sesama umat yang ada di Bangka Belitung. Dan juga tadi Ketua Kuarda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Melati Erzaldi, mengajak agar seluruh masyarakat dan juga kakak-kakak pramuka yang hadir sebagai peserta Peran Saka ini untuk untuk melestarikan warisan budaya yang manggung ini, termasuk dalam warisan budaya tak benda. Seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Cici Nasya untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Sumatera Selatan, Tribuners. Rumah Limas atau Rumah Bari merupakan salah satu peninggalan kebudayaan dari Kerajaan Sriwijaya. Salah satu rumah limas tertua di Provinsi Sumatera Selatan yang bersejarah, masih kokoh berdiri dan terpelihara dengan baik, terletak di lingkungan 1 Kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Untuk mengetahui terkait rumah tertua di sana ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Nando, reporter Tribun Sumsel, yang akan menginformasikan selengkapnya. Silakan rekan. Kita beralih ke informasi selanjutnya terlebih dahulu, Tribuners. Lomba Fishing Tournament Side Event dari Festival Pesona Selat Lembah atau FPSL tahun 2022 digelar di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Red Bull Fishing Team dari Kota Bitung keluar sebagai juara dalam perlombaan kali ini. Bagaimana strateginya? Rekan kami Christian Wayongkere akan melaporkan di sana. Silakan rekan Christian. Baik rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini dapat kami laporkan terkait dengan fishing turnamen sebagai side event dari Festival Pesona Selat Lembeh telah dilaksanakan pada Jumat kemarin, di mana total peserta dalam lomba fishing turnamen ini ada 40-44 peserta dari berbagai daerah kabupaten kota se-Provinsi Sulawesi Utara. Dan tampil sebagai pemenang tim dari Red Bull Fishing Team Kota Bitung dengan hasil tangkapan seberat 32,85 kg
Dan selain menjadi pemenang, tim Red Bull Fishing Kota Bitung ini juga menjadi peraih jackpot dengan ikan tangkapan yang melebihi ketentuan panitia, yaitu 32 kg sesuai dengan usia Kota Bitung yang akan genap berusia 32 tahun pada tanggal 10 Oktober 2020 nanti. Dan lomba fishing turnamen ini merupakan rangkaian dari Festival Pesona Selat Tembe yang berlangsung mulai tanggal 6 sampai 10 Oktober 2022 di Satro Lantamal 8 Bitung. Dan ikan yang ditangkap adalah jenis eskolar atau ikan predator yang cukup disegani oleh sebangsa ikan di laut atau di perairan yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara, Kota Bitung. Dan menariknya dalam lomba fishing turnamen ini, ikan yang ditangkap oleh pemenang, khususnya jackpot, itu tidak dibakar maupun tidak dijual, melainkan ikan tersebut akan diawetkan oleh tim juri yang disampaikan oleh Prof. Kawilarang Masengi, karena hasil jackpot lomba fishing turnamen ini akan diawetkan untuk ditampilkan lagi atau dijadikan sebagai arsip pada event-event fishing turnamen selanjutnya di tahun-tahun yang akan datang yang akan berlangsung di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Demikian rekan Dea dan Tribuners, laporan dari Kota Bitung. Terima kasih. Baik, Tribuners, rekan Christian juga sudah melakukan wawancara bersama peserta dari Red Bull Fishing Team Kota Bitung, Limindra Gohima. Berikut liputannya. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Metro Sudirman Street Food cocok dikunjungi jika saat ini tengah bertandang atau memang berdomisili di Provinsi Lampung. Salah satu kedai kuliner di sana yang ramai dikunjungi adalah Gurita Bakar Street Food. Pemilik kedai bahkan mengaku mampu menjual kurang lebih 100 kg dalam sehari pada gelaran Metro Sudirman Street Food. Terkait informasi ini lebih detailnya akan dilaporkan rekan Humam Al-Ghifari, reporter dari Tribun Lampung yang akan menginformasikan. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dea. Selamat siang Tribuners. Jadi di acara Metro Sudirman Street Food ini ada salah satu UMKM, yaitu Gurita Bakar Street Food, yang memiliki ciri khas tersendiri pada penjualannya, yaitu mampu menghabiskan dalam satu hari itu sekitar 1 kuintal atau 100 kg. Pada gelaran acara Metro Sudirman Street Food ini, pemilik dari Gurita Bakar Street Food ini mengaku mereka mampu menghabiskan sekitar 100 kg per hari, yaitu dijual dengan harga sekitar untuk satu buah gurita yang 1 kg isi 4 itu seharga Rp25.000 sampai Rp35.000 per buahnya. Dan untuk gurita yang ukuran jumbo atau sekitar 500 gram sampai 800 gram per ekornya itu dijual seharga Rp50.000 sampai Rp80.000 per buahnya. Selain itu, pada gelaran Metro Sudirman Street Food ini, kedai UMKM Gurita Bakar Street Food ini masih menggunakan pembayaran secara cashless atau non-tunai, Tribuners. Jadi bagi Tribuners yang berminat untuk mendatangi salah satu UMKM ini, persiapkan terlebih dahulu e-wallet atau dompet digital Tribuners sebelum membeli dari Gurita Bakar Street Food ini. Selain itu, di Gurita Bakar Street Food ini tidak hanya menyediakan menu gurita bakar saja, tetapi menyediakan menu seafood lainnya seperti cumi, kerang, dan juga ada kepiting. Dan varian harganya di kedai tersebut yaitu bervariatif, dimulai dari harga Rp25.000 sampai Rp80.000 per menunya. Sekian Dea.
Baik, terima kasih rekan Givari untuk informasi Anda. Selamat kembali beraktivitas. Dari Lampung kita beralih ke Jawa Tengah, Tribuners. Kampus Universitas Negeri Semarang atau UNES kini menyediakan fasilitas shuttle bus berupa mobil listrik. Shuttle bus ini tidak berbayar dan bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa maupun masyarakat umum. Di mana saja terkait titik penjemputan dan juga rutenya akan diinformasikan rekan kami. Kami sudah terhubung dengan Amanda Rizkiana, reporter dari Tribun Jateng. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Baik, Tribuners, di kampus Universitas Negeri Semarang atau UNES disediakan fasilitas shuttle bus atau yang merupakan mobil listrik yang mengangkut mahasiswa mengitari kampus UNES Sekaran Gunung Pati, Kota Semarang. Nah, shuttle bus ini tidak berbayar dan bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa maupun masyarakat umum. Disampaikan oleh Fahri selaku sopir shuttle bus yang merupakan alumnus UNES, terdapat 5 unit shuttle bus yang disediakan, namun hanya 3 unit yang dioperasikan. 2 unit lainnya digunakan sebagai cadangan apabila unit yang beroperasi mengalami kehabisan daya atau kehabisan baterai. Untuk unit mobil listrik ini sendiri harus dicas, diisi daya sekitar 5 jam untuk beroperasi dari pagi sampai sore. Adapun waktu operasional shuttle bus mulai pukul 6 sampai pukul 17 dan titik awal penjemputan di gerbang UNES, kemudian di depan gedung serbaguna UNES dan depan lapangan atletik Profesor Dirham. Fahri menyampaikan bahwa 1 unit shuttle bus hanya bisa mengangkut 13 orang dan 1 mahasiswa diminta untuk maksimal hanya 1 kali putaran saja. Untuk rute shuttle bus sendiri mulai dari gerbang depan UNES yang terdapat 7 Garuda, kemudian kemudian di gedung Profesor Retno Sriningsih Satmoko di Fakultas Bahasa dan Seni, kemudian Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Dekanat Fakultas Teknik, berputar ke lapangan atletik Profesor Dirham, melintasi Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ekonomi, menyeberang di bundaran ke Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, melintasi kantin belakang Rektorat UNES, lalu melintasi auditorium Profesor Buryanto, dan di tubuh UNES lalu berputar lagi ke Fakultas Bahasa dan Seni, begitu seterusnya. Menariknya di titik-titik yang dilintasi oleh shuttle bus ini ada beberapa titik halte Trans Semarang seperti yang ada di depan Tugu Garuda, samping Fakultas Ekonomi dan depan Fakultas Teknik. Dengan adanya shuttle bus ini memudahkan masyarakat umum yang ingin menjangkau titik Trans Semarang menggunakan shuttle bus. Nah, untuk bisa mengakses shuttle bus ini disediakan beberapa titik penjemputan di setiap depan gedung ataupun fakultas. Namun mahasiswa bisa meminta dijemput di luar titik penjemputan menggunakan kode, misalnya melambaikan tangan pada petugas pengemudi. Disampaikan oleh Fahri bahwa awal perkuliahan tatap muka setelah 2 tahun kuliah online, mahasiswa antusias sekali. Antrian untuk bisa mengendarai shuttle bus ini cukup panjang, namun setelah hampir 2 bulan perkuliahan sudah mulai berangsur menurun. Untuk shuttle bus sendiri kecepatannya maksimal 20 km per jam dan sejauh ini penumpang didominasi oleh mahasiswi. Shuttle bus hanya bisa dioperasikan ketika cuaca terang dan misal pun gerimis hanya rintik-rintik, tapi ketika cuaca hujan, shuttle bus tidak beroperasi sama sekali. Demikian rekan Dea dari saya, Amanda Rizkiana. Baik, terima kasih rekan Amanda untuk informasi Anda di Semarang. Selamat bertugas kembali. Masih di Jawa Tengah, Tribuners, Festival Lampion dan Air Mancur Menari di Pantai Alam Indah atau PAI Tegal masih akan berlangsung hingga 30 Oktober 2022 mendatang. Masyarakat Tegal dan sekitarnya begitu antusias dengan memadati lokasi kegiatan setiap malamnya. Terlebih keindahan festival satu ini terakhir kali digelar pada 2019 karena terimbas pandemi COVID-19. Selengkapnya terkait acara ini akan diinformasikan reporter Tribun Jateng. Kami sudah terhubung dengan rekan Fajar Bahrudin Ahmad. Silakan dengan informasi Anda rekan Fajar. Ya, terima kasih Dea. Ya, jadi betul bahwa di Tegal saat ini sedang berlangsung
destinasi yang sangat recommended ya untuk dikunjungi masyarakat, terutama bagi keluarga. Jadi ini adalah festival lampion dan air mancur menari atau yang bernama Tegal Lake Festival. Dan ini lokasinya ada di objek wisata Pantai Alam Indah Tegal atau PAI. Dan memang event ini sebelumnya juga pernah digelar pada tahun 2019 dan itu berlangsung sukses, dan saat ini digelar kembali pada tahun 2022 ini setelah 2 tahun sebelumnya vakum karena pandemi COVID. Dan tentunya ini sangat bisa dikunjungi bagi masyarakat Tegal, Brebes, Pemalang, dan sekitarnya. Dan pada festival ini Dea, banyak rekreasi yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi ada ratusan lampion yang ada di situ dengan berbagai tema ya, tentunya ada dekorasi Lake Garden Lake, lalu ada Lake Forest, dan ada juga lampion tema wajah presiden dan tema dunia ikan seperti itu. Nah, lalu untuk pertunjukan air mancur menari sendiri, ini setiap malamnya digelar 4 kali. Jadi ada 4 kali pertunjukan air mancur menari pada pukul 18.30, lalu 19.30, 20.30, dan pada 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian di situ juga ada balon udara yang itu terbang dengan ketinggian 30 meter. Dan sebagai informasi dia bahwa event ini akan digelar selama sebulan penuh. Jadi pembukaannya kemarin sudah berlangsung pada tanggal 30 September dan akan berakhir pada 30 Oktober mendatang. Dan jam operasionalnya ini mulai pada pukul 5 sore atau 17.00 hingga pukul 11 malam atau 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan tiket masuknya dikatakan panitia ini harganya jauh lebih murah ya dibandingkan 2 tahun sebelumnya, karena tahun ini harganya hanya 25.000 per orang. Jika tahun sebelumnya harganya itu sekitar 35.000 per orang. Dan kami sudah datang ke lokasi dan pantauan kami masyarakat sangat antusias ya, dan kebanyakan masyarakat yang hadir ini adalah keluarga. Jadi mereka bersama istri, bersama anak-anaknya, tetapi banyak juga masyarakat yang datang bersama pasangannya ya seperti itu. Dan memang mereka sengaja membawa keluarga dan pasangannya tentunya untuk menikmati keindahan lampion dan air mancur menari. Seperti itu, Dea. Baik, Tribuners, terkait kegiatan ini juga rekan Fajar sudah melakukan wawancara langsung bersama pengunjung di sana dan juga penyelenggara dari Tegal Light Festival. Berikut liputannya. Untuk Tegal Light Festival ini alhamdulillah nih kita sekarang di hari kedua ya dari opening. Kemarin kita openingnya di tanggal 30 September hari Jumat. Untuk event saat ini air mancur udah mulai operasional dari mulai jam 7, 8, 9, 10. Jadi tiap harinya ada 4 kali show. Selain itu juga ada pameran lampion dan LED, dekorasi LED, garden light, dan light forest. Ini untuk antusias masyarakat sudah terlihat belum ini? Untuk di hari kedua, alhamdulillah antusiasnya lumayan cukup bagus, lumayan ramai. Ya, Tegal Lake Festival ini bersama siapa saja, Pak? Sama keluarga. Ada apa aja, Pak, yang bisa dinikmati di sini? Ya, berbagai macam lampu hias, lampion juga menarik, luar biasa ya, luar biasa pokoknya Tegal. Menurut Bapak untuk berlibur bersama keluarga bagaimana, Pak? Ya, cukup menarik, destinasi wisata Tegal bagus. Tribuners, kita menuju informasi selanjutnya. Pulau Nusa Kambangan mungkin dikenal mengerikan bagi pelaku kejahatan. Tapi nyatanya, pulau satu ini menawarkan sederet wisata yang menarik untuk dicoba. Mulai dari wisata pantai, wisata sejarah, hingga wisata trekking menyusuri tengah hutan belantara. Dengan beragam keseruan yang ditawarkan ini, tentunya Pulau Nusa Kambangan bisa menjadi destinasi pilihan untuk berlibur. Lantas seperti apa keseruan menjelajahi Pulau Nusa Kambangan? Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami, Yuroka, reporter dari Tribun Travel yang akan menginformasikan dan mengajak Anda ke sana secara virtual. Silakan rekan.
Ya, baik. Terima kasih, Dea. Nah, selama ini Pulau Nusa Kambangan memang dikenal sebagai lembaga permasyarakatan kelas pertama di Indonesia. Namun, siapa sangka bahwa pulau tersebut ternyata menyimpan sederet destinasi wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi. Mulai dari wisata pantai, kemudian ada juga benteng bersejarah, dan juga bisa merasakan juga wisata trekking di tengah hutan yang masih sangat alami. Nah, untuk mengunjungi Pulau Nusa Kambangan sendiri, tarifnya nggak begitu mahal, jadi Tribuners bisa datang langsung ke Pantai Teluk Penyu yang merupakan salah satu lokasi penyeberangan ke Pulau Nusa Kambangan. Untuk memasuki kawasan Pantai Teluk Penyu hanya dikenakan biaya sekitar Rp5.000 saja. Kemudian Tribuners bisa langsung naik perahu wisata dengan harga mulai Rp35.000 atau jika Tribuners membawa rombongan yang banyak bisa lebih murah, yakni bisa hingga Rp20.000 saja per orang. Setelah itu tiba di dermaga Pulau Nusa Kambangan dan traveler akan dikenakan biaya lagi sebesar Rp5.000 untuk kebersihan dan retribusi. Nah, setelah itu barulah Tribuners bisa menjelajah Pulau Nusa Kambangan. Jadi nanti dari dermaga, Tribuners diharuskan trekking terlebih dahulu, menyusuri jalan setapak melalui hutan yang masih alami dan sangat asri, bahkan masih banyak flora dan fauna di sana yang sangat-sangat alami. Kemudian nanti jalur trek tersebut akan membawa kalian menuju ke sebuah benteng bersejarah, yakni Benteng Karangbolong. Nah, di Benteng Karangbolong tersebut kalian bisa mengeksplor beragam bangunan benteng yang megah, bahkan ada meriam peninggalan benteng juga yang sangat bersejarah. Dan kemudian jika kalian menyusuri trek lagi, kalian akan tiba di wisata Pantai Pasir Putih yang memang sangat alami dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Dan ini merupakan destinasi wisata yang dibilang private karena memang belum banyak sekali wisatawan yang datang ke sini. Jadi buat kalian yang ingin banget nih wisata yang lebih menantang dan anti mainstream, bisa banget menjadikan Pulau Nusa Kambangan sebagai destinasi wisata pilihan. Berikut yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Juroka untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sumatera Selatan, Tribuners. Rumah Limas atau Rumah Bari merupakan salah satu peninggalan kebudayaan dari Kerajaan Sriwijaya. Salah satu rumah limas tertua yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang bersejarah juga masih berdiri kokoh dan terpelihara dengan baik. Terletak di lingkungan 1 Kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Untuk informasi terkait rumah ini, Tribuners, rekan kami Nando, reporter dari Tribun Sumsel, akan mengajak Anda untuk ke sana. Silakan rekan Nando dengan informasi Anda. Ya, selamat siang pemirsa Tribun News dimanapun berada dan dia di studio. Dapat saya sampaikan bahwa tepat pada hari Jumat kemarin, saya Winando Dapinsi mengunjungi salah satu rumah yang bisa dikatakan merupakan rumah tertua di Provinsi Sumatera Selatan. Tempatnya sendiri berada di lingkungan 1 Kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Oki, Provinsi Sumatera Selatan. Jadi waktu saya ke lokasi kemarin bisa menemui dan mewawancarai langsung keturunan dari pemilik rumah, yaitu Haji Munggah, yaitu keturunan ke-9 yang bernama Husin atau Raden Natabatin. Jadi rumah tersebut pertama kali dibangun oleh Tuan Jimat pada tahun 1920 atau saat hendak runtuhnya Kesultanan Palembang Darussalam. Namun karena izin yang cukup panjang, maka rumah tersebut diteruskan oleh Haji Munggah atau cucu dari Tuan Jimat dan dibangun selama 5 tahun, yaitu berkisar tahun 1820 hingga 1825, dan hingga kini rumah tersebut masih tetap kokoh, kuat berdiri dan masih asli, di mana 80% dari bahan bangunan khususnya kayu yang dipakai
mulai dari outdoor maupun indoor masih konstruksinya asli, dan untuk genteng ataupun tiang penyangga sudah diubah atau diperbaiki dengan semen, serta tangga naik juga yang tadinya kayu juga sudah diubah menjadi semen. Dan saat ini rumah tersebut juga sudah dibuka oleh keluarga, khususnya Husin, sebagai tempat umum yang bisa dikunjungi oleh berbagai pihak dan biasa digunakan untuk anak-anak tingkat SMK maupun SMA, mahasiswa, dan para seniman khususnya di Kota Kayu Agung sebagai tempat kumpul dan mencari ide-ide. Selain itu juga rumah juga digunakan untuk tempat prewedding. Prewedding tersebut juga dibuka secara gratis bagi siapa saja yang akan melakukan sesi foto prewedding, bisa langsung mendatangi ke lokasi. Rumah ini sendiri berada tepat di kawasan padat penduduk dan tepat di depan rumah Haji almarhum Haji Munggah ini terdapat juga masjid yang merupakan masjid tertua di Sumatera Selatan, yaitu berdiri pada tahun 1915 dan telah beberapa kali dikunjungi oleh tokoh ulama besar di Indonesia. Jadi saat ini rumah tersebut dihuni oleh keturunan ke-9 yang dimana memiliki 6 buah kamar, dapur, dan ruang tamu. Dan di dalam rumah ini juga terdapat 2 buah lemari kayu yang usianya sudah cukup tua, sangat tua, yaitu peninggalan dari kolonial Batavia dan dibawa langsung dari Jakarta menuju ke Oki menggunakan perahu berbentuk kajang di tahun 1700-an. Oke, sekian dulu dia yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, Tribuners, rekan Anda juga sudah melakukan wawancara langsung bersama Husin, keturunan ke-9 dari pemilik rumah tradisional ini. Selengkapnya kami tampilkan. Munggarnya yang sampai berbentuk yang zaman sekarang ini di tahun 1820 sampai 25 itu oleh Tuan Munggah. Haji Munggah. Haji Munggah. Salah satu pendiri ini juga masjid kita Alpukon ini. Haji Munggah. Dan juga Haji Munggah itu beliau itu juga salah satu pencetus nama daerah Pemulutan juga. Sebab dalam cerita riwayat beliau ini yang naklukkan buaya besar yang di Pemulutan. Dipanggil oleh Belanda kan zaman itu, mungkin oleh beliau ini bukan dukun sih, bukan juga pewangan, mungkin ada suatu ilmu maunah lah di dalam pembelajaran selama dia belajar agama itu kan. Dengan telunjuknya baik, mulut buaya itu tengangap kan, terbuka mulut, jadi buaya itu mati, sebutlah mulut menganga atau terbuka. Beliau lah nyebut nama dusun itu Pemulutan. Kak, ini Kak kan udah 200 tahun hampir usia ini, Kak. Tetap terjaga ini, Kak, berarti ditinggali terus ya? Ditinggali dari awal kita dibangun sampai sekarang, alhamdulillah tetap ditinggali. Tetap ditinggali, masih tetap kita rawat. Tapi kita bergeser ke Kalimantan Selatan, Tribuners. Prosesi Ba'ayun Maulid sukses digelar di Desa Banua Halat, tepatnya di Masjid Al-Mukarramah, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin. Perayaan yang digelar setiap tahun ini sukses menghadirkan peserta hingga 4.481 orang. Antusiasme yang semakin tinggi ini diharapkan ke depannya juga semakin meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat setempat. Untuk informasi terkait bagaimana kemeriahan dari acara ini, Tribuners, akan disampaikan rekan Stanislaus Sene, reporter dari Banjarmasin Post yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Baik, Dev dan Tribuners, saya laporkan dari Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, terkait dengan rangkaian kegiatan atau salah satu tradisi yang sudah sejak lama dijalankan atau digelar di Kabupaten Tapin, yaitu ada Ba'ayun Maulid. Nah, Ba'ayun Maulid ini memang salah satu tradisi yang sudah lama dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Tapin, dan mulai ramai diikuti oleh masyarakat hingga luar daerah itu sejak tahun 1999. Jadi 99 itu
tahun 99 sudah mulai ramai dan tahun 2000 dan 2021 itu sempat tertunda, tidak terlaksanakan karena pandemi COVID-19 dan juga kembali dibuka pada tahun 2022 ini. Sehingga total peserta yang ikut dalam prosesi ini di tahun 2022 ini mencapai 4.481. Jadi 3 kali berturut-turut dilaksanakan, pesertanya itu semakin meningkat, sehingga prosesi Payung Maulid yang dilaksanakan hari ini oleh pemerintah Kabupaten Tapin diharapkan mampu membangkitkan ekonomi masyarakat dan juga tradisi ini dapat dilestarikan karena salah satu ciri khas dari masyarakat Kalimantan Selatan khususnya di Kabupaten Tapin. Untuk pembukaan hari ini Payung Maulid ini dihadiri langsung oleh Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Haji Muhyiddin, dan juga Bupati Tapin, Bapak Haji Muhammad Arifin Arpan, dan juga ada Forkopimda, serta perwakilan dari Kodim dan juga dari Polres. Kegiatan ini berjalan cukup lancar dan juga menghadirkan peserta yang paling tua itu dengan usia 87 tahun. Dan peserta yang paling muda itu berusia 7 hari. Dan ini sudah merupakan tradisi masyarakat di Kabupaten Tapin yang dilaksanakan terpusat di masjid di Desa Benuhalat, salah satu masjid di Desa Benuhalat yang merupakan masjid tertua di Kalimantan Selatan. Informasi yang kami himpun dari panitia juga, panitia pelaksana, prosesi ini akan terus dilaksanakan karena lokasi atau area sekitar masjid ini sudah diperluas sehingga diharapkan tahun depan peserta bisa lebih banyak lagi dan melibatkan masyarakat yang bukan saja masyarakat Kabupaten Tapin atau masyarakat Kalimantan Selatan, tetapi dari luar daerah. Seperti yang bisa kami sampaikan dari Kabupaten Tapin, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Stanislaus Sene untuk informasi Anda. Selamat kembali beraktivitas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Masyarakat Indonesia, khususnya dunia sepak bola, saat ini masih berduka atas tragedi di Stadion Kanjuruhan beberapa waktu lalu. Tapi terlepas dari tragedi yang memakan 131 korban jiwa tersebut, ternyata Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Jawa Timur termasuk satu di antara stadion sepak bola terbesar di Indonesia. Berikut deretan fakta mengenai Stadion Kanjuruhan yang memiliki kapasitas kursi penonton lebih dari 40.000 orang. Stadion Kanjuruhan diresmikan oleh Presiden kelima Republik Indonesia, yakni Megawati Soekarno Putri, pada 9 Juni 2004 silam. Stadion ini mulai dibangun pada tahun 1997 silam dengan biaya pembangunan mencapai 30 miliar rupiah. Hingga pada 2004, itulah pertama kalinya Arema FC pindah dari kandang lamanya, yakni Stadion Gajayana yang terletak di Kota Malang. Tribun Stadion kandang tim berjuluk Singo Edan itu berada di sekeliling lintasan tepi lapangan dan memiliki pagar pemisah antara tribun dengan lapangan. Penambahan tribun otomatis menambah kapasitas penonton stadion mencapai 45.000 orang. Kapasitas ditambah untuk mengatasi situasi jika Aremania, yakni pendukung Arema FC, membeludak pada laga-laga big match. Stadion Kanjuruhan juga memiliki lapangan sepak bola berstandar nasional yang dilengkapi lintasan atletik. Stadion ini dilengkapi 28 unit toilet di tribun ekonomi dan 18 toilet di gedung stadion, serta memiliki sistem lampu sorot berdaya 320 kW dan kuat penerangan rata-rata sebesar 1.200 lux atau sesuai dengan standar dari Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Masyarakat pun juga bisa menikmati fasilitas kolam renang, outdoor maupun indoor, berstandar internasional yang diresmikan pada tahun 2018. Terdapat pula taman rekreasi keluarga yang yang mencakup kolam renang anak, taman lalu lintas yang dapat digunakan sebagai wisata edukasi, serta fasilitas penunjang lain seperti musola dan ruang konferensi pers. Kemudian, sejak menempati Stadion Kanjuruhan, Arema juga mengalami pasang surut sebagai klub.
Pada 2005 dan 2006 misalnya, Stadion Kanjuruhan menjadi saksi Singoedan meraih juara Copa Indonesia. Jumpa lagi nih bersama dengan Mutiara dalam Fakta Drama Korea. Nah Tribuners, kali ini Mutiara akan membahas salah satu drama yang lagi ngetren banget nih, yang potongan-potongan dari setiap videonya kayaknya udah ada di sosial media gitu kan, karena menampilkan adegan-adegan yang bisa dikatakan lucu, romantis, misteri dan sebagainya. Dan juga pemain atau pemeran utamanya itu memiliki visual ya yang bisa dikatakan ganteng dan cantik gitu kan. Jadi kan menarik nih untuk ditonton. Nah, Tribuners, kali ini Mutiara akan membahas tentang drama Good Job. Nah, mungkin bagi penggemar SNSD, terutama Yuri SNSD, pasti tahu nih drama Good Job ini, karena Good Job ini menggandeng pemeran utama wanitanya itu Yuri SNSD atau Yuri Girl Generation dan juga Jung Il Woo, aktor tampan Jung Il Woo. Dan chemistry keduanya nggak usah ditanyakan lagi di Tribuners, karena memang drama Good Job ini adalah drama reuni keduanya. Sebelumnya mereka tuh dipasangkan dalam drama Bosam Still the Fat, dimana drama itu sukses mencapai rating tinggi dan juga banyak penggemar karena chemistry keduanya yang begitu kuat. Dan sebelum kita akan membahas lebih jauh, Mutiara akan membahas tentang sinopsis dari drama Good Job. Udah nanti kita akan ngebahas tentang rating dari drama Good Job dan fakta tentang drama Good Job beserta dengan para pemainnya. Oke, berbicara tentang sinopsis nih Tribuners, drama Good Job ini bisa dikatakan genrenya romantis, misteri, dan juga fantasi ya. Terus juga drama ini ada 12 episode aja nih Tribuners. Dramanya udah tayang dari bulan Agustus lalu. Dan bisa dikatakan drama ini emang apa ya, menyajikan misteri tapi dibantu dengan komedi romance, romcom gitu kan. Jadi di sini diceritakan Jung Il Woo itu memerankan sosok ketua atau pimpinan dari sebuah perusahaan yang disebut dengan Engkan Group, di mana Jung Il Woo itu memerankan Eun Sun Woo, dan juga Jung Il Woo ini di situ memerankan sosok pimpinan dan juga seorang detektif. Ketika itu dia bertemulah dengan Yuri SNSD yang memerankan Don Sera. Di sini diceritakan kalau Don Sera ini memiliki kekuatan di mana matanya itu nih bisa lebih tajam daripada mata elang. Jadi dia bisa melihat sesuatu itu secara detail dan jelas walau dalam jarak yang cukup jauh gitu, atau istilah kekuatannya namanya supervision. Jadi di drama ini diceritakan kalau Jung Il Woo atau Eun Sun Woo ini mencari tahu tentang fakta sebenarnya nih di balik kematian ibunya, di mana ibunya itu mati atau meninggal namun menyisakan kisah yang misteri. Siapa sih pembunuhnya, kok bisa dibunuh dan kenapa gitu kan. Jadi selama hidupnya si Eun Sun Woo ini selama 20 tahun dia mencari keberadaan kalung peninggalan ibunya yang disebut dengan kalung air mata gitu. Jadi kalung ini kayak sejenis berlian gitu dan harganya benar-benar mahal nih Tribuners. Jadi diceritakan kalau di drama Korea itu kalungnya harganya sampai miliaran rupiah nih. Jadi kenapa sih Eun Sun Woo ini selain jadi pimpinan dia menjadi detektif? Dia menjadi detektif karena ingin mencari tahu tentang misteri di balik pembunuhan ibunya. Dan pada saat yang bersamaan, setiap dia ingin mencari tahu setiap jejak-jejak yang ditinggalkan untuk misteri pembunuhan ibunya, dia selalu dipertemukan dengan si Don Sera ini. Don Sera ini selain memiliki kekuatan supervision atau memiliki penglihatan yang lebih tajam nih katanya daripada mata elang,
dia juga memang seorang yatim piatu. Jadi dia ini tinggal di panti asuhan, dia mengerjakan banyak sekali pekerjaan part-time demi adik-adik di panti asuhannya. Wah, memang luar biasa berbakti sekali nih ya dan Sera ini di drama Korea ini. Terus akhirnya mereka bertemu dan mereka mengerjakan berbagai misi terkait dengan kasus pembunuhan ibunya itu tadi. Jadi mau gak mau Don Sera ini mengikuti si Sunwo atau menjadi asisten detektif, dan mereka itu memerankan berbagai macam peran untuk bisa memecahkan misteri pembunuhan kasus ibunya. Dan Tribuners, selain misteri ini, chemistry di antara Don Sera dan Eun Sunwo ini akan ada cerita romantisnya gitu kan, dimana mereka mungkin sama-sama akan memiliki feeling satu sama lain, memiliki perasaan, dan seperti apa nih kira-kira gitu kan kisah selanjutnya. Dan Tribuners harus nonton Good Job pokoknya. Dan Good Job ini juga bisa ditonton melalui handphone atau ponsel kalian, melalui salah satu aplikasi yang ada di ponsel gitu. Jadi bisa ditonton kapan aja. Oke, selain kita tadi udah ngobrolin sinopsis, kurang lebih gambarannya seperti itu Tribuners. Karena nanti setiap episodenya mereka akan memecahkan kasus-kasus yang berbeda dengan cerita-cerita yang lucu gitu kan. Kalau biasanya misteri, detektif, plan B mereka itu akan keren. Tapi kalau di drama Good Job ini, plan B mereka ketika menyelesaikan suatu misi itu malah jadi kocak gitu loh. Jadi hiburan. Jadi nonton ini tuh bisa dikatakan kita ada ada penasarannya, ada serunya, ada romance yang membuat kita jadi kayak wah gitu kan. Dan ya emang keren banget gitu chemistry dari Jung Il-woo sama si Yuri SNSD ini emang luar biasa, patut diajukan jempol. Nah Tribuners, udah itu Muti akan ngebahas tentang ratingnya nih drama Korea dari Good Job ini sendiri. Kalau untuk berbicara masalah rating, itu mereka berada di rating rata-rata 2,056% itu di episode 6. Dan juga mereka ketika di episode kemarin, ya episode 8, mereka mendapatkan rating 2,9%. Memang untuk drama Good Job ini mereka itu mendapatkan rating di angka 2,5 hingga 3 ratingnya nih Tribuners. Jadi untuk dapat dikatakan memang sebenarnya ratingnya cukup baik gitu ya Tribuners, dimana bisa mendapatkan perolehan angka yang cukup tinggi dan setiap episodenya mengalami penaikan yang walaupun bisa dikatakan tidak signifikan namun mengalami penaikan seperti itu. Dan sekarang Mutiara akan membahas tentang fakta dari pemainnya. Tribuners yang lahir mungkin kelahiran tahun berapa ya? Tahun 99 nih kayak Mutiara atau 98. Pasti nonton tahu Lee Min Ho kan? Nah, Lee Min Ho ini ternyata berteman baik loh sama Jung Il-woo, si pemeran dari film drama Korea Good Job ini. Jadi ternyata Jung Il-woo ini selain aktor, dia juga itu teman dekat dengan Lee Min Ho gitu. Terus mengenai prestasi dari karya-karya drama ataupun film yang diperankan itu udah gak usah diragukan, karena Jung Il-woo ini sudah mendapatkan berbagai macam penghargaan atas kerja kerasnya sebagai aktor Tribuners. Lalu Yuri SNSD siapa sih gitu kan yang nggak kenal Yuri gitu. Jadi Yuri ini adalah anggota dari grup idol atau girl band SNSD atau Girl Generation. Dan Yuri ini memang memiliki visual yang cantik. Dia juga kalau di grup SNSD itu merupakan salah satu jadi istilahnya dancer terbaiknya gitu, dan memiliki visual yang luar biasa. Terus Tribuners harus tahu kalau misalkan drama Good Job ini adalah drama reuni antara si Yuri dan juga Jung Il-woo, di mana mereka sebelumnya sudah memerankan tokoh yang menjadi pasangan di drama Bosam Still the Fat gitu, dan drama itu mendapatkan sambutan yang baik. Di drama Good Job ini juga mereka menampilkan chemistry yang epic, bahkan udah banyak nih potongan-potongan spoiler gitu kan di media sosial tentang adegan-adegan mereka di dalam drama Korea Good Job. Nah terus Tribuner ya, kalau misalkan kita ngomongin masalah acting dari Jung Il-woo udah nggak usah dipertanyakan lagi gitu, karena dapat banget feel-nya gitu. Dia memerankan sosok pimpinan yang bisa dikatakan dia memerankan sosok pimpinan yang smart,
pintar gitu kan, memiliki wibawa, karismatik, dan dia tuh tapi apa ya istilahnya kayak acuh tak acuh gitu lah, jutek gitu. Cuman ternyata di balik itu dia adalah sosok yang penyayang. Nah, si Yuri ini memerankan orang yang sangat hyper atau orang yang memiliki positive vibes banget gitu, dan merupakan sosok pekerja keras. Jadi di drama Good Job ini memang chemistry keduanya itu membuat drama ini terlihat natural gitu, jadi kayak mengalir gitu aja, dan setiap episodenya menayangkan apa cerita-cerita atau pengungkapan kasus yang membuat kita selalu menantikan episode-episode yang akan datang. Good Job ini Tribuners harus tahu, jadi dikemas hanya 12 episode saja dan tayangnya di TV Korea dan juga salah satu aplikasi yang ada di ponsel kita. Terus Tribuners selain kedua pemeran tadi, jadi ada ada pemeran lainnya, dan pemeran lainnya itu pendukung ya jatuhnya ya, dan pemeran pendukungnya pun memiliki cerita tersendiri gitu, romansa cerita mereka yang juga menambah lawakan di dalam drama Korea ini gitu. Jadi drama Korea ini cocok banget untuk Tribuners yang lagi butuh hiburan, jenuh gitu kan dengan aktivitas kantornya mungkin atau aktivitas kuliah dan pekerjaan dan sebagainya. Drama ini bisa ditonton untuk jadi pelepas pelepas penat gitu, karena memberikan hiburan yang seru tentunya nih Tribuners. Terus kalau misalkan ditanya kapan sih tayangnya drama ini? Drama ini kalau di Korea sendiri itu tuh tayangnya setiap hari Rabu dan Kamis. Dan Muti sendiri itu lagi menantikan episode 9 ini yang akan datang akan seperti apa gitu kan. Karena hanya dikemas 12 episode, tapi itu tuh kayak ceritanya itu bikin penasaran banget gitu loh. Jadi kayak apakah 12 episode akan menjawab semua misteri dari awal cerita gitu kan. Itu pokoknya episode selanjutnya gitu kan ya. Tribuners yang belum nonton wajib banget sih kalau menurut Mutiara nonton Good Job ini. Selain menampilkan cerita yang bagus, kedua pemeran utamanya juga menampilkan chemistry yang epic, ditambah sama pemeran pendukungnya yang memiliki kisah masa tersendiri yang bikin cerita detektif. Biasa detektif kan identik dengan cerita yang serius gitu, tapi di Good Job itu kemasannya seriusnya ada, romansanya ada, dan lucu atau komedinya juga ada. Nah Tribuners, mungkin itu aja nih yang bisa Muti obrolin tentang drama Good Job yang diperankan oleh Jung Il Woo dan juga Yuri SNSD. Jangan lupa nih Tribuners bisa nonton drama Good Job karena memiliki rating yang cukup bagus, dan juga untuk castingnya atau pemerannya memiliki chemistry yang luar biasa. Oke Tribuners, mungkin itu saja fakta drama Korea Good Job bersama dengan Mutiara. Sampai jumpa di fakta drama Korea berikutnya. Bye bye.
Tribuners, kembali lagi di Wisata Lampung. Kali ini Wisata Lampung akan mereview martabak Dewi Sri. Martabak Dewi Sri menjadi kuliner martabak yang dicap legendaris di kota Bandar Lampung. Martabak Dewi Sri berada di Jalan Kimaja, Waihalim, kota Bandar Lampung. Martabak yang akan disajikan terlebih dahulu adonan cair, dicetak dalam loyang bundar sembari dipanggang sampai mengembang. Tampilan martabak bangka khas martabak Dewi Sri yang ada di Jalan Kimaja, Waihalim, Bandar Lampung. Ini menjadi kuliner martabak yang dicap legendaris di kota Tapis Berseri. Adonan martabak yang masih hambar ditaburi gula serta diolesi oleh mentega. Setelah itu, martabak diangkat dari loyang dan dibelah menjadi dua. Barulah topping mesis dan juga keju ditambahkan menutupi seluruh bagian permukaannya. Martabak kemudian ditumpuk mengikuti potongan di tengahnya dan kemudian diiris menjadi 12 bagian. Martabak dikemas menggunakan wadah kotak kemasan merah persegi panjang. Martabak Dewi Sri pun siap untuk disantap.
Dan seperti yang dikatakan oleh Agus, sang pemilik martabak Dewi Sri, martabak ini memiliki rasa manis yang pas dan rasanya tidak membosankan serta tidak membuat enak. Untuk harga martabak ukuran loyang kecil ini dibanderol mulai dari harga Rp25.000 sampai dengan Rp28.000. Sedangkan harga untuk martabak Bangka dibanderol mulai dari harga Rp35.000 sampai dengan Rp50.000. Konsumen martabak Dewi Sri tidak hanya berasal dari kota Bandar Lampung saja. Agus mengaku sering menjumpai konsumen yang berasal dari luar kota hingga luar provinsi. Sejarah martabak Dewi Sri. Martabak Dewi Sri adalah bisnis warisan dari ayahnya yang kini sudah menutup usia. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2007, martabak Dewi Sri mulai melebarkan sayap dengan membuka cabang di Tanjung Senar, depan Chanmart, dan juga di Natar, dekat kantor pos Pasar Datar. Namun sejak minimarket bernama Dewi Sri berdiri, tepat di belakang lapaknya, konsumen jadi lebih sering menyebutnya dengan martabak Dewi Sri.
Martabak Dewi Sri buka setiap hari mulai pukul 3 sore sampai dengan jam 10 malam. Martabak Dewi Sri juga menyediakan layanan pemesanan melalui aplikasi online delivery. Baiklah Tribuners, itulah tadi tempat wisata Lampung edisi mereview Martabak Dewi Sri.
Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Fenomena langka, ribuan ikan naik ke daratan di pantai Selaki, Lampung Selatan. Terjadi fenomena langka di perairan laut Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan pada Jumat 7 Oktober 2022 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Fenomena itu terekam dalam video yang beredar di media sosial yang menunjukkan naiknya ribuan ikan di pantai Tanjung Selaki di dekat dermaga SMB Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. Kepala Desa Tarahan Hairul membenarkan fenomena naiknya ribuan ikan ke atas pantai di desanya tersebut. Hairul menyebutkan ia dapat informasi dari warga dan kadus setempat bahwa ada ribuan ikan tertiba naik ke atas pantai. Ia menyebut fenomena naiknya ribuan ikan ke pantai di desanya baru pertama terjadi. Hairul pun sempat mengimbau warganya untuk berhati-hati. Sementara Kepala BMKG Lampung Kukuh Rudi Bianto mengatakan fenomena naiknya ribuan ikan ke pantai Tanjung Selaki akibat adanya upwelling. Ia mengatakan fenomena upwelling dikarenakan naiknya suhu permukaan laut sehingga plankton juga ikut naik sementara plankton adalah makanan ikan. Kukuh mengatakan fenomena itu tak ada kaitannya dengan gempa bumi ataupun tsunami sehingga ia berharap masyarakat agar tidak panik dan tidak terpengaruh. Sementara itu BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Panjang menyebutkan peristiwa yang terjadi itu adalah fenomena yang masih terbilang wajar sehingga masyarakat diminta untuk tidak khawatir atas kejadian tersebut. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Panjang menerangkan kejadian tersebut diakibatkan surutnya air laut secara tiba-tiba. Adapun surut yang terjadi adalah momen harian pasang surut. Dari grafik pantauan kondisi muka laut atau automatic water level di Pelabuhan Panjang dijelaskan muka air dengan ketinggian awal di atas 1,4 meter pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kemudian terjadi penurunan sampai dengan 1 meter lebih sedikit pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Proses surutnya air laut dimulai pada jam 12 UTC atau 19 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan berlangsung hingga dini hari. Selain dikarenakan surutnya air laut, BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Panjang juga memperkirakan naiknya ikan-ikan tersebut ke daratan adalah akibat musim. Berita selanjutnya, motor pegawai butik raib di parkiran, aksi pelaku terekam CCTV. Nasib naas dialami oleh Dina Oktaviana berusia 20 tahun, warga Kepong Jaya, Padang Cermin Pesawaran, yang harus merelakan motor kesayangannya Honda Beat berwarna biru putih dengan nomor polisi BE5333OR digasak pencuri. Hal tersebut disampaikan oleh Dina saat diwawancarai Tribun Lampung pada Sabtu 8 Oktober 2022 di Bandar Lampung. Ia mengaku motornya hilang di parkiran tempat kerjanya di butik Saci di Jalan ZA Pagar Alam, tepatnya di seberang kampus Pasca Sarjana UBL. Dina mengaku baru 2 minggu bekerja di butik tersebut. Motor tersebut hilang pada Jumat 7 Oktober 2022 sekitar pukul 18:15 waktu Indonesia Barat. Pada saat kejadian, ia sedang berada di toilet, sedangkan rekannya sedang menunggu konsumen. Saat kejadian tersebut, ia dan temannya tidak melihat dan tidak mendengar suara yang mencurigakan. Dina baru tahu setelah karyawan toko sebelah memberitahukan kalau motornya sudah tidak ada lagi. Pelaku yang menggasak motor di depan toko itu terpantau kamera CCTV dengan durasi eksekusi tidak lebih dari 1 menit. Pelaku berjumlah 2 orang laki-laki dengan memakai helm hitam. Pelaku pemetik mengenakan celana jeans pendek dan hoodie berwarna krim, sedangkan rekannya yang menunggu di atas motor mengenakan jaket berwarna hijau.
Modusnya, pelaku menggunakan kunci letter T untuk mematahkan stang dan kemudian membawa kabur motor korban. Aksi pencurian sempat terlihat penjual nasi goreng bahkan langsung dilempar kursi, namun tidak mengenai pelaku. Kejadian ini sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian dan ia berharap motornya bisa segera ditemukan. Oh yaudah. Berita selanjutnya, diduga akibat korsleting listrik 3 ruko di Bandar Jaya terbakar. 3 unit ruko terbakar di Jalan Merapi, tepatnya di belakang Bandar Jaya Plaza, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah, pada Jumat 7 Oktober 2022 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kebakaran pertama kali berasal dari satu ruko yang menjual perlengkapan elektronik yang kemudian merambat ke 2 toko lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Kepala Satuan Pamong Praja Lampung Tengah, I Gusti Nyoman Suryana mengatakan penyebab kebakaran berasal dari korsleting listrik dari toko alat elektronik. Ia mengatakan 3 unit ruko yang terbakar di antaranya toko alat elektronik, pedagang buah, dan pedagang sayur. Untuk melakukan pemadaman, Satpol PP menerjunkan 2 unit mobil damkar. Akibat kebakaran tersebut, barang dagangan di toko elektronik habis terbakar. Sementara 2 toko lainnya hanya beberapa keranjang buah dan beberapa karung sayuran yang dapat diselamatkan. Total kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Samsuri, warga sekitar yang berada di lokasi kejadian, mengatakan adanya kebakaran saat melintas di jalan tersebut sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan kebakaran berawal dari toko elektronik dan tak lama kemudian merambat ke toko di sebelah kanan dan juga kirinya. Sementara itu, Romlah, pemilik toko yang ada di sebelah toko terbakar, mengatakan ia dibantu oleh tetangga langsung mengevakuasi barang dagangannya untuk dikeluarkan. Beruntung, api dapat dipadamkan dan tidak merambat ke toko lainnya lagi. Berita selanjutnya, toko sembako di negara Ratu Lampung Utara terbakar. 1 unit toko sembako di Desa Negara Ratu, Sungkai Utara terbakar pada Jumat 7 Oktober 2022. Camat Sungkai Utara Antoni Effendi membenarkan adanya peristiwa kebakaran tersebut. Menurut Antoni, pada saat kejadian toko dalam keadaan kosong. Api diduga berasal dari bagian dalam toko sembako dan diduga dikarenakan korsleting listrik. Atas dasar itulah, ia meminta warga agar membuka toko sembako dengan tujuan untuk menyelamatkan barang dagangannya. Dan di dalam toko, kata Antoni, ada tabung gas dan bensin serta motor yang berhasil dievakuasi oleh warga. Lebih lanjut, Antoni menerangkan untuk kerugian material akibat kebakaran tersebut dirinya belum mengetahui secara pasti. Namun, Dodo, salah satu warga setempat, mengatakan dirinya mengetahui adanya kebakaran toko sembako milik Mirna tersebut ketika kepulan asap timbul dari dalam toko. Api bisa dipadamkan sekitar 30 menit kemudian. Kalau penyebabnya, Dodo juga menduga akibat adanya arus pendek listrik. Sebelumnya, warga di seputaran Pasar Pagi Kota Bumi, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara dibuat panik dikarenakan 1 unit ruko di Pasar Pagi terbakar pada Rabu 5 Oktober 2022. Penyebab terbakarnya bangunan 3 lantai itu sementara ini belum dapat dipastikan. Namun diperkirakan akibat arus pendek listrik. Berita selanjutnya, ratusan orang gelar doa bersama korban tragedi Kanjuruhan di Tugu Pengantin Pesawaran. Ratusan orang berkumpul di Simpang Tugu Pengantin Kabupaten Pesawaran dalam menggelar solidaritas dan doa bersama atas tragedi 1 Oktober di Stadion Kanjuruhan Malang pada Jumat 7 Oktober 2022 malam.
Massa yang hadir terdiri dari berbagai elemen masyarakat, yakni kepolisian, TNI, Satpol PP, BPBD, Dinas Pemerintah, Karang Taruna, PSSI, organisasi olahraga, mahasiswa, dan para supporter sepak bola. Dengan menghidupkan lilin sebagai simbol duka, ratusan orang mengheningkan cipta seraya berdoa bersama. Wakapolres Pesawaran Kompol Muhammad Riza mengatakan tragedi 1 Oktober Kanjuruhan merupakan duka bersama. Lanjutnya, selain menyampaikan duka mendalam, ia juga berharap kejadian hal serupa tidak lagi terulang. Senada, Azmi sebagai Ketua Karang Taruna Pesawaran juga menyampaikan rasa duka cita. Sebab sebagai organisasi kepemudaan yang terlibat dalam kegiatan olahraga juga turut merasakan duka yang amat mendalam. Pasalnya, dalam tragedi 1 Oktober Kanjuruhan Malang, korban meninggal mencapai ratusan orang. Sementara Joko, pengurus PSSI Kabupaten Pesawaran, mengingatkan agar masyarakat tidak fanatik pada klub sepak bola. Karena sepak bola itu hiburan bersama dan kalah ataupun menang itu biasa sebagai permainan olahraga. Berita selanjutnya, Miria Supermarket gulirkan promo potongan harga untuk kompor gas Rinnai. Miria Supermarket menggulirkan promo spesial di bulan Oktober 2022. Karyawan Miria Supermarket Kiki Adriana mengatakan promo ini adalah promo harga untuk kompor gas merek Rinnai dengan promo berlaku hingga 31 Oktober 2022 mendatang. Adapun rincian promo ini adalah Rinnai R130 IS kompor gas dari harga Rp197.000 menjadi Rp175.000. Lalu Rinnai R1522E kompor gas 2 tungku dari harga Rp400.000 menjadi Rp367.000. Kemudian Rinnai R1E5IE kompor gas 1 tungku stainless dari harga Rp256.000 menjadi Rp225.000. Lalu Rinnai RI712A kompor gas 2 tungku dari harga Rp610.000 menjadi Rp557.000 dan Rinnai TL289RI kompor gas komersil dari harga Rp600.000 menjadi Rp546.000. Selain itu, Miria Supermarket juga akan mengadakan promo cuci gudang mulai tanggal 16 Oktober mendatang. Menurut Kiki, pada Sabtu 8 Oktober 2022, promo ini berlaku selama persediaan masih ada. Dalam promo ini, berbagai produk kebutuhan rumah tangga diberikan harga spesial Rp5.000 hingga Rp100.000. Namun, promo ini tidak berlaku untuk produk kebutuhan rumah tangga berupa barang elektronik. Kiki mengatakan pelanggan tidak perlu khawatir karena semua produk yang diberikan di promo cuci gudang adalah produk bermerek dan berkualitas. Sebab bila berbicara mengenai produk di Miria Supermarket, dijual berbagai produk kebutuhan rumah tangga secara lengkap. Semua produk kebutuhan rumah tangga itu dijamin berkualitas dan tahan lama. Khusus produk kebutuhan rumah tangga berupa elektronik diberikan garansi. Kalau ingin membeli semua produk ini dan mendapatkan promonya, bisa langsung datang ke Miria Supermarket yang berada di Jalan HRM Mangundi Projo, nomor 31 Kedamaian, Bandar Lampung. Miria Supermarket buka setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kalau tidak sempat datang ke Miria Supermarket, bisa pesan melalui online yakni lewat WhatsApp 0896 3231 3682 atau melalui Instagram @mungilanugrahlaki. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.